Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan tentang Qin Mu yang berhasil menyegel Grand Emperor dan menjadikannya sandera. Qin Mu mempersiapkan perjalanan ke perdamaian abadi untuk mengobati Yang Mulia Yue. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Qin Mu mengeksekusi pedang yang patah dan mengiris ke segala arah. Dia mengiris tanah menjadi piring melingkar dan menyuntikkan beberapa rune Taisi untuk mengubah struktur bumi pernapasan. Dia kemudian menyegel keempat ranjau tersebut menjadi segel besar yang memiliki radius 3 yard. Ada 4 pegunungan berbentuk naga di segelnya, dan di tengah pegunungan itu ada kepala Grand Emperor. Itu seperti manik yang terperangkap di mulut keempat naga. Tentu saja maniknya tidak bulat. Segel ini masih terlalu besar. Qin Mu mencoba menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuatnya lebih kecil, tapi lukanya terlalu parah, jadi dia hanya bisa menyerah. Jika dia membiarkan segel keempat tambang itu terus dimurnikan, segel itu akan menyusut secara perlahan. Kepala Grand Emperor tidak bisa lepas dari tengah segel. Dia tertawa. Kau tahu, aku memiliki identitas Nona Surgawi Qiang dan jejak kesadaran buah Dao di surga agung yang menyeluruh. Kau harus tahu bahwa tidak ada gunanya bagimu untuk menyegelku. Apakah menurutmu Nona Surgawi Qiang tidak akan membunuhmu? Apakah kamu pikir jejakku akan melepaskanmu? Kamu hanyalah piala lain yang akan aku panen. Qin Mu merapikan pakaiannya dan mengeluarkan cermin untuk memeriksa wajahnya. Dia dengan hati-hati membersihkan noda darah di wajahnya dan memeriksa lukanya untuk memastikan tidak ada bekas luka. Grand Emperor memandangnya dan mencibir. Aku tidak akan membunuhmu secara langsung. Aku akan menyiksamu secara perlahan dan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Qin Mu mengambil sisir dan menyisir rambutnya yang berantakan di depan cermin. Setelah merapikannya, dia memeriksa cermin beberapa kali dan tidak menemukan kekurangan apapun. Baru setelah itu dia menyingkirkan cermin dan sisir. Grand Emperor tidak mengatakan apapun lagi. Dia menyaksikan Qin Mu membilas mulutnya dan membersihkan darah. Saat itulah Qin Mu berbalik untuk melihatnya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kepala Grand Emperor di tengah segel. Wajah Grand Emperor tampak gelap saat dia berkata dengan dingin, "Yang Mulia Mu, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" Qin Mu sudah meraih kepalanya dan mengangkat segelnya. Grand Emperor mendengus marah dan berkata, "Kamu bisa menyempurnakan kepalaku menjadi senjata dewa, tapi kamu harus menghapus kesadaranku terlebih dahulu. Seorang sarjana bisa dibunuh, tapi tidak bisa dipermalukan. Jika kamu menghapus kesadaranku, mayatku akan hancur olehnya. Anda..." Qin Mu tertawa keras dan meletakkan segelnya. Kepala Grand Emperor berguling-guling di segel 4 tambang, dan rambut panjangnya digulung lagi. Dia mencibir dan berkata, "Setidaknya kamu tahu tempatmu. Yang Mulia Mu, katakan padaku, apa yang kamu inginkan?" Qin Mu berkata dengan ramah, "Jiwa Yang Mulia Yun. Selama Anda memberi saya jiwa Yang Mulia Yun, saya akan melepaskan Anda, dan Anda tidak perlu menderita penghinaan seperti itu." "Mustahil." Kepala Grand Emperor berkata dengan tegas, "Jiwa Yang Mulia Yun telah dikirim ke dalam kehampaan olehku dan terperangkap di surga agung. Jika aku membiarkannya keluar dan kamu memiliki tubuh jasmaninya, bukankah dia akan dihidupkan kembali? Kamu saja sudah bikin sakit kepala, jadi aku pasti tidak akan membiarkannya keluar lagi. Terlebih lagi, kepalaku tidak seberharga milik Yang Mulia Yun. Ubah kondisinya." Qin Mu sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Dia kemudian menyelidiki, "Grand Emperor, kepalamu masih sangat berharga. Kau dihormati sebagai tubuh jasmani terkuat dalam sejarah. Aku pernah mendengar banyak ahli penciptaan mengatakan bahwa bahkan tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu lebih rendah daripada tubuhmu. Anda hanya memiliki kepala ini yang tersisa. Selama Anda menemukan batu asal Taichu, Anda dapat merekonstruksi tubuh jasmani Anda." Grand Emperor menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika aku menemukan batu asal Taichu dan membentuk kembali tubuh jasmaniku masih tidak dapat dibandingkan dengan tubuh jasmani asliku. Mustahil bagiku untuk menemukan miliaran ahli penciptaan untuk dikorbankan kepadaku, dan aku akan melakukannya. Tidak pernah kembali ke kondisi puncakku. Hehe, jika Yang Mulia Hao tidak melenyapkan kepalaku dan memotong lenganku, bagaimana aku bisa terluka sejauh ini oleh Yang Mulia Surgawi keempat?" Kepalanya diciptakan dengan memvisualisasikan penciptaan batu asal primordium agung dan bukan kepala tubuh aslinya. Kepala aslinya telah dihancurkan dan disempurnakan oleh Yang Mulia Hao dengan seni surgawi agung dari reruntuhan akhir di kekosongan besar. Kepala barunya tidak bisa dibandingkan dengan kepala aslinya. Grand Emperor melanjutkan, "Selain itu, meskipun aku bisa pulih ke kondisi puncakku, aku bukanlah tubuh jasmani yang terkuat. Tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu masih lebih kuat daripada tubuhku." Hati Qin Mu sedikit bergetar. Kaisar Langit Taichu dan Grand Emperor sama-sama menyandang gelar memiliki tubuh jasmani terkuat. Hanya saja tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat. Meskipun para ahli penciptaan membenci Grand Emperor, mereka semua memiliki pendapat yang sama tentang tubuh jasmaninya. Mereka percaya bahwa tubuh jasmaninya adalah yang terkuat dalam sejarah.
Tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu adalah tubuh jasmani terkuat yang diakui oleh semua yang mulia surgawi di era Dragon Han. Sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Kini setelah Grand Emperor secara pribadi mengakui bahwa tubuh jasmani Kaisar Langit Taichu lebih kuat, mereka akhirnya memecahkan sebuah masalah. Karena kamu tidak melepaskan jiwa yang mulia Yun, mari kita tukarkan dengan yang mulia Ling. Qin Mu tersenyum. Saat aku menyelamatkan yang mulia Ling, biarkan aku menyelamatkannya. Kepala Grand Emperor tertawa. Bagaimanapun, yang mulia Yun sudah mati. Bahkan jika Anda menyelamatkannya, akan memakan waktu beberapa tahun baginya untuk berkultivasi sampai pada titik di mana dia bisa bertarung melawan 10 yang mulia surgawi. Dan setelah Anda menyelamatkan yang mulia Ling, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk melawan 10 yang mulia surgawi. Yang mulia Mu, rencanamu terlalu bagus, tapi aku tidak bodoh. Qin Mu sangat marah. Dia meraih kepala Grand Emperor dan mengangkat segelnya. Dia mengeksekusi segelnya dan menyerang. Qin, kamu mempermalukanku, kamu mati. Saat Grand Emperor berteriak, segel itu berputar dan terbang ke udara. Cahayanya meledak, dan kepala Grand Emperor mendengus. Kesadarannya secara otomatis diaktifkan, dan segala macam tanda Dao yang aneh muncul di segelnya. Mudra Qin Mu menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kepala Grand Emperor merasakan kesadarannya telah menjadi energi dalam mudra harta karun ini. Qin Mu tidak menggunakan budidayanya sendiri dalam serangan ini dan hanya mengeksekusi segel 4 tambang. Keempat tambang inilah yang menyerap energinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Bajingan, kamu memurnikanku menjadi harta karun. Kepala Grand Emperor mengutuk, tapi Qin Mu hendak mengaktifkan segelnya lagi. Dia buru-buru berkata, Yang mulia Mu, kita bisa mendiskusikan ini. Qin Mu berhenti dan memanggil kembali segelnya. Dia berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Dao saudaraku, apakah kamu tidak akan mempertimbangkan kembali yang mulia Yun dan yang mulia Ling? Wajah kepala Grand Emperor berkedip-kedip, dan dia berkata dengan sedih, saya kalah. Namun, saya pasti tidak bisa menyerahkan yang mulia Yun dan yang mulia Ling kepada Anda, tetapi kita masih bisa mendiskusikan beberapa hal lainnya. Qin Mu berpura-pura mengaktifkan segelnya, dan Grand Emperor buru-buru berkata, berhenti. Kepalaku ini memang tidak berharga. Itu hanya divisualisasikan menggunakan batu asal Taichu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan jiwa yang mulia Yun atau surgawi. Nyawa yang mulia Ling. Tidak peduli seberapa besar Anda mempermalukan saya tidak akan berdagang dengan Anda. Kita bisa menukarnya dengan sesuatu yang lain. Qin Mu menarik tangannya dan bertanya dengan curiga, apa lagi yang harus kamu tukarkan? Saudara Dao Grand Emperor, bukannya aku meremehkanmu, tapi sejujurnya, aku telah menduduki tanah harta karun terbesar di leluhur, pengadilan. Saya memiliki 100.000 gunung hitam, dan saya kaya akan mineral dan sumber daya. Saya juga memiliki kesepakatan dengan Yang Mulia Gong dan Nyonya Surgawian wilayah Anda. Jika Anda ingin menukar harta karun di surgawi wilayah Nona Qiang, jangan tanya. Kepala Grand Emperor mencibir dan berkata, gunung hitam milikmu itu juga dianggap sebagai tanah harta karun? Aku akan tertawa terbahak-bahak jika aku memberitahu orang lain. Yang mulia Mu, gunung hitammu adalah tempat yang bahkan 10 surgawi yang mulia tidak bisa saling berhadapan. Dengan kata lain, Anda memperlakukannya seperti harta karun. Wilayah saya di Istana Leluhur juga merupakan tanah harta karun, jauh lebih baik daripada gunung hitam Anda tentu saja, aku tidak akan berdagang denganmu. Hati Qin Mu tergerak, dan dia bertanya dengan rendah hati, apa yang istimewa dari tempat yang ditempati Nona Surgawi Qiang? Grand Emperor tersenyum. Tidak ada yang lain. Itu hanyalah tahap eksekusi dewa alami di Istana Leluhur. Jantung Qin Mu berdetak kencang beberapa kali, dan suaranya serak. Tahap eksekusi dewa yang alami. Yang mulia Mu, kamu masih terlalu muda. Grand Emperor terkekeh. Tanah harta karunku adalah tahap eksekusi dewa alami, sedangkan tanah harta karun dewa Kaisar Langshuan adalah alam suci kolam giok alami di Istana Leluhur. Selain itu, ada tanah harta karun lain di Istana Leluhur yang berhubungan dengan 4 alam surgawi agung. Gerbang, ribuan istana, 10.000 aula, dan bahkan kota suci ibu kota giok. Bahkan pengaruh gerbang surga dapat ditemukan di Istana Leluhur. Apakah kamu menyadari sesuatu? Hati Qin Mu bergetar hebat, dan dia berteriak, maksudmu ada surga surgawi dari zaman purba di Istana Leluhur? Salah, ini bukan surga surgawi di zaman dahulu kala. Grand Emperor berkata dengan tenang, harus dikatakan bahwa surga surgawi generasi selanjutnya dibangun sesuai dengan spesifikasi tanah berharga di Istana Leluhur zaman purba. Ketika Taichu dan para dewa kuno membangun surga surgawi, dapat dikatakan bahwa mereka hampir meniru tanah berharga Istana Leluhur. Kolam giok sama dengan kolam giok Istana Leluhur, gerbang surgawi selatan sama dengan gerbang surgawi selatan Istana Leluhur, dan tahap eksekusi dewa menirunya. Tahap eksekusi dewa Istana Leluhur. Sekarang kamu seharusnya tahu mengapa alam Istana Surgawi begitu penting, bukan? Pikiran Qin Mu meledak. Alam Istana Surgawi didirikan oleh Yang Mulia Yu, dan Yang Mulia Yu mendirikan alam Istana Surgawi. Orang-orang dari generasi selanjutnya berkultivasi sesuai dengan 7 alam Istana Surgawi dan secara alami memperoleh kemampuan yang kuat. Dari mana datangnya kemampuan ini? Mengapa setiap langkah yang diambilnya di Istana Celestial menyebabkan kekuatannya meningkat pesat? Mengapa para dewa harus melewati tahap eksekusi dewa ketika mereka berkultivasi ke alam tertentu? Jika langit surgawi Nagahan ditata sesuai dengan geografi Istana Leluhur, itu akan masuk akal.
Di Istana Leluhur, selain 5 tambang kuno besar, ada juga tanah berharga lainnya seperti Gerbang Surgawi Selatan dan Kolam Giok. Langit surgawi dibangun sesuai dengan spesifikasi dari tanah berharga ini, dan surga surgawi Nagahan selalu membawa dao agung dari Istana Leluhur. Ketika para dewa berkultivasi ke alam Gerbang Surgawi Selatan, itu setara dengan melintasi Gerbang Surgawi Selatan di Istana Leluhur untuk mencapai sang jalan. Mereka secara alami memperoleh kekuatan yang sesuai. Qin Mu menenangkan diri dan tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, apa yang ingin ditukar oleh saudara Dao Grand Emperor denganku?" "Lokasi ibu kota Giok." Grand Emperor berkata dengan sungguh-sungguh, "Tahap eksekusi dewa sudah menjadi wilayahku, dan aku tidak akan pernah memberikan tempat ini kepadamu. Namun, aku dapat memberitahumu lokasi ibu kota Giok. Ibu kota Giok ini jauh lebih baik daripada Gunung Hitammu. Jika kamu mendapatkan tanah harta karun ini, kamu akan terbang tinggi di masa depan dan menjadi kaisar langit." Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan tawanya semakin keras. Kepala Grand Emperor berkata dengan dingin, "Apa yang kamu tertawakan?" Qin Mu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. "Grand Emperor, menurutmu apakah aku ini anak berusia 3 tahun? Biar ku beritahu padamu, aku sudah berusia 16 tahun. Jika ibu kota Giok benar-benar merupakan tanah harta karun tertinggi, mengapa kamu tidak menempatinya? Bagaimana mungkin Yang Mulia Xiao, Nyonya Surgawian, dan Yang Mulia Gong Surgawi tidak menempatinya? Mereka semua adalah orang-orang yang telah menerima rahasia Istana Leluhur, dan mereka tahu tidak kurang dari Anda." Sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu memang seharusnya mengetahui lokasi ibu kota Giok dari Istana Leluhur. Namun, bahaya di sana begitu besar sehingga bahkan Yang Mulia Surgawi pun akan kesulitan untuk menginjakkan kaki di sana. Faktanya, ini bahkan lebih berbahaya daripada 5 tambang besar. Anda hanya mencoba menipu saya agar mati dengan menggunakan informasi ini." Kepala Grand Emperor terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. "Tebakanmu benar. Kota suci ibu kota Giok di Istana Leluhur memang merupakan area terlarang. Saat aku dihormati sebagai Grand Emperor, aku pernah memimpin dewa kuno terkuat untuk menjelajahi tempat itu, tapi aku juga mundur saat menghadapinya." "Kesulitan?" Qin Mu bertanya, "Dewa kuno mana yang kamu pimpin?" "Kaisar Langit Taichu, Ibu Pertiwi, dan Dewa Utara Xuan Wu. Selain mereka, ada juga Boyang, Shujun, dan Xin Fu. Mereka masing-masing memimpin 3 dewa lainnya untuk menjelajahi tempat itu." Grand Emperor terdiam sesaat sebelum berkata, "Kami tidak berhasil menjelajahi seluruh tempat dan hanya menjelajahi pinggirannya. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain pergi. Bagaimana dengan ini, Yang Mulia Mu? Aku akan memberitahumu lokasi ibu kota Giok dan mengizinkanmu memasuki tahap eksekusi dewaku lagi." Dia membimbingnya dengan sabar dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa manfaat yang kamu peroleh dari mengalami tahap eksekusi dewa di Istana Celestialmu hanya 1/10.000 dari tahap eksekusi dewa yang sebenarnya. Dan tahap eksekusi dewa yang saya miliki di sana adalah dewa yang sebenarnya tahap eksekusi. Selama kamu bisa melewati tahap eksekusi dewaku, hehe, itu hal yang bagus." Qin Mu sangat tersentuh. Dia ragu-ragu sejenak dan mengertakkan gigi. "Beri aku lokasi ibu kota Giok dulu." "Apa yang sulit dari itu?" Grand Emperor menggunakan kesadarannya untuk mengirimkan lokasi ibu kota Giok langsung ke dalam pikirannya. "Sejak kami gagal menjelajahi ibu kota Giok terakhir kali, kami menyegel tempat itu. Bahkan jika Anda menemukan tempat itu, Anda bisa melupakan menemukannya tanpa dewa kuno dan ahli penciptaan yang memimpin. Selain itu, jangan lari di sana sendirian. Kamu harus menekan rasa penasaranmu. Bahaya di sana tidak dapat dibayangkan." Semakin dia mengatakan itu, semakin penasaran Qin Mu. Dia merasa seolah-olah ada ribuan fiksen kecil seperti Hulinger yang tinggal di dalam hatinya, menggunakan ekornya untuk menggaruk jantungnya, membuatnya semakin gatal. Grand Emperor Agung menunjukkan senyuman. Sebagai Grand Emperor dengan kesadaran tak tertandingi, dia telah lama melihat kelemahan Qin Mu. Tidak hanya Qin Mu, tetapi semua kelemahan Yang Mulia Surgawi lainnya juga berada di bawah kendalinya. Qin Mu berjalan berkeliling dan menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk tidak memikirkan ibu kota Giok di Istana Leluhur. Grand Emperor tersenyum. Dia tahu bahwa semakin dia menekannya, dia akan semakin penasaran. Cepat atau lambat, Qin Mu tidak akan bisa menahan diri dan lari ke ibu kota Giok Istana Leluhur untuk mati. Dalam sejarah, mereka yang mempunyai prestasi besar semuanya memiliki ciri yang sama, yaitu penuh rasa ingin tahu dan penuh rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Sebaliknya, mereka akan mengabaikan apakah mereka akan menghadapi bahaya saat menghadapi hal yang tidak diketahui. Orang-orang yang selamat adalah orang-orang sukses dan terkenal, tetapi ada juga banyak orang yang meninggal karenanya. Grand Emperor terkekeh. "Yang Mulia Mu, aku sudah memberitahumu peta geografis ibu kota Giok. Kamu bisa pergi ke wilayahku sekarang dan lulus ujian tahap eksekusi dewa." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wilayahku belum sampai, jadi aku tidak bisa naik ke tahap eksekusi dewa." Grand Emperor tercengang. "Kamu berada di ranah apa sekarang?" Qin Mu berkata dengan rasa bersalah, "Embrio roh." Kepala Grand Emperor di tengah segel memuntahkan kesadarannya dan berkata dengan marah,
Alam embrio roh? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu berada di alam persilatan? Bicaralah dalam bahasa manusia. Qin Mu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan jujur, alam istana surgawi di alam embrio roh. Istana surgawi adalah alam kecil di alam embrio roh saya. Istana surgawi juga dibagi menjadi 7 alam kecil yang mulia dewa, benar dewa, paviliun giok, tahap eksekusi dewa, ibu kota giok, langit numinous, dan tahta kaisar. Saat ini, saya sudah berada di puncak dewa sejati. Saya akan memasuki alam paviliun giok. Grand Emperor terdiam sesaat seolah sedang mencerna informasi yang terkandung dalam kata-katanya. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, dalam kaitannya dengan alam Dao, kamu berada di surga berapa? 24 surga di alam Dao. Qin Mu berkata, namun, alam Daoku tampaknya berbeda dari yang lain. Alam Daoku tampaknya sedikit lebih kuat. Sudut mata Grand Emperor bergerak-gerak. 24 surga alam Dao harus setara dengan alam ibu kota giok di alam istana surgawi. Namun, meskipun Qin Mu tidak memiliki roh primordial, wilayah kekuasaannya telah mencapai alam tahta kaisar. Dengan kekuatan bertarungnya, bahkan jika dia tidak memiliki roh primordial, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak akan kalah dengan keberadaan di alam tahta kaisar. Namun, dia dipukuli hingga babak belur oleh Qin Mu, dan bahkan seni surgawi terkuatnya dipatahkan olehnya. Kita harus tahu bahwa dari zaman primordial kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang mampu mematahkan seni surgawi surga kesadaran agung yang menyeluruh. Seni ilahi ini berisi seni ilahi buah Dao dan bunga Dao, dan Qin Mu adalah orang pertama yang memecahkannya. Bahkan Yang Mulia Hao tidak bisa menghancurkan seni surgawinya. Wilayahmu sedikit aneh. Grand Emperor memikirkannya dengan hati-hati, tapi dia masih tidak tahu seberapa kuat Qin Mu. Dia hanya bisa mengaitkan kekuatan Qin Mu dengan dia mengolah istana celestial dan surga celestial, serta alam Dao. Karena kita sudah membahasnya, Yang Mulia Mu, sekarang kamu dapat membuka segelnya dan membiarkanku keluar. Grand Emperor tersenyum. Jangan khawatir, sebagai kaisar zaman purba, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku untuk masalah sekecil ini. Qin Mu ragu-ragu. Grand Emperor curiga dan mencibir. Apakah kamu akan mengingkari janjimu? Yang Mulia Mu, jangan lupa bahwa aku mempunyai identitas lain, Nona Surgawi Qiang. Selain itu, aku dapat menggunakan merek surgawi kesadaran agung yang menyeluruh dari kekosongan tertinggi untuk membunuhmu. Jangan memaksa aku untuk bertarung sampai mati. Qin Mu segera tersenyum dan berkata, Saudara Dao terlalu khawatir. Saudara Dao, apakah kamu lupa? Kita masih bersaudara. Saat itu, kita sepakat untuk mati di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Mengapa saya harus pergi? Kembali pada kata-kataku. Wajah Grand Emperor sehitam besi, dan dia sangat marah saat menyebutkan hal ini. Dia mencibir dan berkata, saat itu, aku bersumpah bersaudara denganmu sebagai Dahong. Itu tidak dihitung. Oh iya, kakak, tahukah kamu? Kakak ketiga Luo Xiao sudah meninggal. Aku sudah berpikir untuk mengirim kakak dan kakak kedua untuk menemaninya. Qin Mu meremas tangannya, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia tersedak dan berkata, membunuh 2 saudara laki-laki untuk menemani saudara laki-laki ketiga selalu menjadi keinginanku yang lama. Kakak ketiga telah tiada selama 800.000 tahun. Hentikan omong kosong itu. Grand Emperor sangat marah dan berteriak, apakah Anda akan melepaskan saya? Qin Mu berkata dengan wajah datar, kakak, tenanglah. Kamu bilang kamu tidak akan mengingkari janjimu, dan aku juga bilang aku tidak akan mengingkari janjiku. Kaisar Langit Taichu juga mengatakan dia tidak akan mengingkari janjinya. Tapi kami bertiga adalah orang-orang yang mengingkari janji. Kami berempat bersumpah untuk mati di hari, bulan, dan tahun yang sama, dan bahkan setelah saudara ketiga pergi selama 800.000 tahun, kami bertiga masih baik-baik saja. Tidak ada yang mati bersamanya. Oleh karena itu, saya tidak percaya pada kakak. Kaisar Agung hampir marah ketika Qin Mu buru-buru berkata, maksudku adalah menunggu sampai aku mencapai tahap eksekusi dewa sebelum melepaskan kakak. Kita, saudara, harus melunasi hutang kita. Jangan panggil aku kakak, kata Grand Emperor dengan sengit. Qin Mu mengubah kata-katanya dan tersenyum. Saudara laki-laki. Bah! Kesadaran Qin Mu disemprotkan ke seluruh wajahnya olehnya, tapi dia tidak keberatan. Kesadarannya meludahi wajahnya dan berkata, Dao saudaraku, tenanglah. Kamu dan aku bukanlah orang yang menepati janji kita, jadi bagaimana aku tahu jika kamu akan menarik kembali kata-katamu? Jika aku membiarkanmu pergi dan kamu tiba-tiba menarik kembali kata-katamu, bukankah aku akan tangan kosong? Ekspresi Grand Emperor suram. Sesaat kemudian, dia mencibir. Aku bisa menunggumu naik ke tahap eksekusi dewa, tapi selama periode waktu ini, kamu tidak bisa menggunakanku sebagai harta untuk bertarung dengan orang lain. Kamu tidak bisa kehilangan wajah Grand Emperor. Qin Mu menganggukkan kepalanya berulang kali dan tersenyum. Aku mengerti apa yang dipikirkan kakak. Satu hal lagi, jangan panggil aku kakak, dan jangan panggil aku kakak. Qin Mu berkata sambil tersenyum,
bagaimanapun juga, kita adalah saudara angkat, kita tidak perlu dilahirkan di hari yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama. Jangan sebutkan ini lagi. Qin Mu memikirkannya dan mengirim semua jenis koleksi dari mata vertikal kata Qin ke dalam harta karun ilahi embrio roh. Baru setelah itu dia memasang kembali segel itu ke tengah alisnya. Bagaimanapun, masih banyak harta karun yang tersembunyi di tanah kata Qin miliknya. Beberapa dari harta karun ini tidak dapat diekspos, seperti busur dewa dari para praktisi kuat di era sebelumnya dan tubuh jasmani Nyonya Yuanmu. Harta karun ilahi embrio roh juga ada di tengah alisnya, tetapi tidak ada interaksi dengan tanah kata Qin. Setiap hari, telur Taishi ditempatkan di tambang Taishi dari harta karun ilahi embrio roh. Di dalam segel, kepala Grand Emperor melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat pupil mata vertikal Qin Mu. Itu adalah batu asal Taiji yang tertanam di tengah tanah kata Qin. Dia buru-buru membangunkan kesadarannya dan nyaris tidak membawa segelnya saat dia terbang menuju batu asal Taiji sambil terengah-engah. Saat dia terbang ke depan dan hendak memeriksa batu mentah itu secara detail, Qin Mu merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera menariknya keluar dari tanah kata Qin dan berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, "Saudara Dao Grand Emperor, aku punya rahasia kecil di sini yang aku tidak ingin kamu mengetahuinya. Mengapa aku tidak menggendongmu?" Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tali emas dan mengikat segel besar di punggungnya. Kepala Grand Emperor menghadap ke bawah, dan hanya tumitnya yang terlihat. Dia mencibir dan berkata, "Yang Mulia Mu, meskipun Anda bertindak tepat waktu, saya masih memahami inti masalahnya. Batu itu sama dengan batu asal Taichu. Nilainya sama, dan semuanya sama, digali dari tambang kuno." Qin Mu berjalan menuju kayu hitam besar dan berkata sambil tersenyum, "Pengetahuan Grand Emperor memang menakjubkan. Namun, batu asalku berbeda dengan batu asal Taichu milikmu. Batu asalku diberikan kepada saya oleh pemilik tambang, tetapi Anda mengambilnya dari Taichu. Anda memiliki dendam yang mendalam terhadap Taichu, sementara saya tahu pemilik tambang itu." Grand Emperor tertawa keras. "Seberapa penting batu asal bagi para dewa kuno di tambang? Mengapa mereka memberikannya kepadamu? Kamu pasti telah memeras mereka, memaksa mereka untuk memberikannya kepadamu. Yang Mulia Mu, aku khawatir kamu memiliki kesalahpahaman tentang persahabatan, kan? Dewa kuno itu tidak berteman denganmu. Sebaliknya, dia bersekongkol melawanmu." Qin Mu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tulus, "Saya masih percaya bahwa sifat manusia itu baik." Grand Emperor tertawa karena sangat marah. Mengucapkan kata-kata seperti itu dari orang yang baik hati dan berhati hitam sepertimu benar-benar merupakan olok-olok sifat manusia. Jangan bicarakan hal ini. Aku bisa merasakan aura tai di matamu. Kalau begitu, kaulah yang mencuri kulit telurnya, kan? Jangan memfitnahku. Wajah Qin Mu memerah, dan dia tergagap. "Fitnah? Seorang pria miskin, seorang penjahat miskin. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Sungguh memalukan. Fitnah." Grand Emperor tertawa dingin. Pada saat itu, sebuah akar diam-diam muncul dari tanah di belakang mereka. Hati Grand Emperor tergerak. Ibu Pertiwi. Akar Ibu Pertiwi tumbuh lebih panjang saat dia dengan lembut menyentuh segel di punggung Qin Mu, mencoba membuka segelnya. Mata kepala Grand Emperor berkedip-kedip, dan dia berpikir, "Kita semua berada di perahu yang sama, jadi Ibu Pertiwi mungkin adalah penyelamatku." Ibu Pertiwi terluka parah dan dikelilingi oleh musuh, jadi dia tidak punya teman. Dia ingin bersekutu denganku. Meski dulu kami punya dendam, bukan tidak mungkin untuk bersekutu dengannya. Qin Mu sepertinya tidak merasakan apa-apa, tapi langkah kakinya sangat cepat. Dia segera berjalan 1000 mil, dan ketika akar Ibu Pertiwi mencapai jarak 100 mil, akar baru muncul dari belakangnya. Akar aslinya dengan cepat ditarik kembali. Bahkan setelah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, Ibu Pertiwi masih tidak dapat membuka segel di 4 tambang. Tatapan Grand Emperor berkedip-kedip. Ibu Pertiwi masih belum cukup. Dia tidak bisa membuka segel Qin Mu sama sekali. Tiba-tiba, lusinan akar dengan lembut menyapu segel dan merobeknya dari punggung Qin Mu. Segel itu jatuh ke tanah dan menghilang. Itu ditarik ke dalam tanah dan lenyap. Qin Mu meregangkan punggungnya dan terus maju tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, segel itu muncul dari tanah yang jaraknya puluhan ribu mil. Akar tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul bersama dengan segelnya, tetapi pegunungan di sekitarnya dengan cepat mendapatkan kembali warna hijaunya. Pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dengan pesat, dan bunga serta tanaman tumbuh subur. Akar menari di udara dan menjelma menjadi altar. Ibu Pertiwi bangkit dari altar dan membungkuk pada segel di tengahnya. "Yang Mulia, saya memberikan penghormatan." Grand Emperor mengangguk lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu formalitas, Raja Yuan. Bangkitlah." Ibu Pertiwi menegakkan punggungnya dan tersenyum. "Segel bocah itu sangat aneh. Saya tidak bisa membukanya tanpa memberitahu dia, jadi saya hanya bisa merebut Kaisar Agung. Saya harap Yang Mulia bisa memaafkan saya." Pada zaman purba, Grand Emperor yang menguasai alam semesta, Gan Kun. Meskipun dia sangat kejam, semua dewa kuno adalah rakyatnya, jadi Ibu Pertiwi mengikuti aturan kuno dan tetap memanggilnya Yang Mulia. Tentu saja, selama pertempuran di zona karat darah di era purba, Ibu Pertiwi juga mengikuti Kaisar Langit Taichu untuk bergerak. Dia telah melakukan banyak upaya untuk melenyapkan para penguasa penciptaan dan Grand Emperor. Grand Emperor berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia Yuan,
Mengapa kamu tidak menyingkirkan Yang Mulia Mhu secara langsung? Sebaliknya, kamu mencuri segelnya secara diam-diam. Dengan kemampuanmu, kamu bisa membunuhnya secara langsung. Dia pastinya bukan tandinganmu. Ibu Pertiwi memeriksa segel itu dan tiba-tiba bergidik, matanya dipenuhi ketakutan. Ada seseorang di belakang Yang Mulia Mhu. Di laut kekacauan, keberadaan di belakangnya memaksa keempat Yang Mulia Surgawi mundur dengan satu serangan. Keberadaan itu menakutkan, jauh di atas 10 Yang Mulia Surgawi. Saya khawatir keberadaan itu belum hilang jauh, jadi aku tidak berani mengambil tindakan padanya. Memaksa kembali keempat Yang Mulia Surgawi dalam satu gerakan. Grand Emperor memasang ekspresi muram saat dia bergumam. Yang Mulia Surgawi keempat terluka parah olehku, dan kemampuan mereka tidak sekuat kondisi puncaknya. Aku bisa memaksa mereka mundur, dan aku bisa melakukannya di puncak kekuatanku. Kaisar Langit juga bisa melakukannya pada puncaknya. Kapan keberadaan seperti itu muncul di istana leluhur? Mungkinkah Yang Mulia Hong? Dia selalu waspada terhadap Yang Mulia Hong. Identitas Yang Mulia Hong adalah Da Hong. Saat itu, Grand Emperor meminjam nama Da Hong untuk berkeliling dunia. Karena Yun, Ling, dan Yue telah berkomplot melawan tubuh aslinya di kekosongan besar, dia berencana menghancurkan surga Han Surgawi dalam kemarahan. Namun, dia telah bertemu Qin Mu di surga Han Surgawi. Keduanya bertarung di Sungai Surgawi, dan Qin Mu terluka parah. Da Hong juga terluka parah oleh Qin Mu, dan keduanya mundur. Da Hong telah menghadapi kekuatan yang menakutkan saat melarikan diri, dan itu telah sepenuhnya memusnahkan kesadaran Grand Emperor di tubuh Da Hong. Setelah itu, Grand Emperor berubah menjadi Ming Fangyu, tetapi dia tidak mengungkapkan identitas Da Hong. Jika dia mempertahankan lawan yang menakutkan ini, dia bisa membuat Yang Mulia Surgawi lainnya curiga bahwa Yang Mulia Hong adalah Grand Emperor dan bukan dia. Faktanya, Yang Mulia Hong memang telah membelanya berkali-kali. Bahkan Yang Mulia Gong telah mengalahkannya berkali-kali. Ibu Pertiwi hanya menggunakan akarnya untuk memecahkan segel 4 tambang milik Qin Mu, tapi sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya. Kemampuannya sangat kuat, dan dalam waktu sesingkat itu, dia telah pulih ke level praktisi kuat surga kecil. Namun, yang membuatnya bingung adalah betapapun kuatnya seni dewa yang dia gunakan, tidak peduli bagaimana dia membuka segel dari 4 biji di segelnya, segel itu tidak akan pernah rusak. Bukan hanya dia tidak bisa membatalkannya, bahkan serangannya pun tidak bisa mempengaruhi segelnya. Biarpun dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang segel ini, tidak ada kekuatan yang bisa mendarat di atasnya. Seni surgawi apapun miliknya akan melewati segel tanpa menyentuhnya sama sekali. Setelah sekian lama, keringat dingin membasahi dahi Ibu Pertiwi sambil terengah-engah. Grand Emperor tidak berekspresi saat dia memandangnya dengan dingin. Tiba-tiba ia berkata, "Raja Yuan, sudah cukup. Aku memahami maksudmu. Kau bisa tunduk padaku. Aku punya identitas lain di antara 10 Yang Mulia Surgawi yang bisa melindungimu dan hidupmu." Ibu Pertiwi sedikit tersipu dan membungkuk. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Segel ini. Lupakan tentang ketidakmampuanmu membuka segel ini, bahkan jika aku melakukannya sendiri, aku tidak akan bisa melakukannya." Grand Emperor berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada satupun dari 10 Yang Mulia Surgawi yang dapat membuka segelnya. Meterainya telah melampaui pengetahuan pada zaman ini dan dianggap tidak diketahui. Bahkan aku hanya dapat memahami setengah dari pengetahuan dalam salah satu segelnya. Kaisar Langit mungkin bisa memahami separuh lainnya, tapi dia tidak mau bekerja sama denganku untuk membuka segelnya." Ibu Pertiwi terlonjak kaget dan berteriak, "Yang Mulia Mhu sebenarnya sangat kuat. Kultivasinya sedikit lebih lemah." Grand Emperor berkata dengan acuh tak acuh, "Jika budidayanya dinaikkan ke tingkat Yang Mulia Hao, hehe, bahkan jika dia bersaing dengan Tai Chu dan saya di puncak kita, dia tidak akan dirugikan. Di antara 5 ketua-tetua surga aliansi, Yun, Ling, Yue, Qin, dan Mhu, hanya Yang Mulia Mhu yang tersisa. Seni surgawinya memang layak menyandang gelar Master Aliansi. Tidak heran majelis aliansi surga ingin dia datang." Hati Ibu Pertiwi bergetar hebat. Ketika dia memikirkan masa lalu Qin Mu, dia merasa segalanya tidak terbayangkan. Saat itu, Qin Mu hanya dipimpin oleh Gong Sun Yan ke istana bawah tanah Ibu Pertiwi. Dia adalah orang desa yang melihat-lihat istana bawah tanahnya dan tidak memiliki banyak pengalaman. Dan sekarang, bahkan Grand Emperor mengatakan bahwa Qin Mu tidak bisa diremehkan. Dia memperlakukan Qin Mu sebagai lawan sejati. Dia tahu bahwa selain Tai Chu, Grand Emperor tidak pernah memperlakukan orang lain sebagai lawannya. Bahkan Ibu Pertiwi tidak memenuhi syarat. Ibu Pertiwi ragu-ragu dan bertanya, "Yang Mulia, sekarang?" Grand Emperor berkata tanpa ekspresi, "Kirimkan aku kembali sekarang." Ibu Pertiwi terlonjak kaget. Grand Emperor mendengus, "Jangan kirim aku kembali ke tempat asalku. Kirimkan saja aku ke Big Blackwood dan tunggu dia di sana." Ibu Pertiwi memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan berteriak, "Yang Mulia, tidak mudah bagi Anda untuk..." "Ibu Pertiwi, kebijaksanaanmu telah dibutakan oleh aura mengerikan, dan kamu menjadi agak tidak cerdas. Kamu sangat berbahaya." Grand Emperor mencibir.
Kamu seharusnya tidak tinggal di istana leluhur sama sekali. Sebaliknya, kamu seharusnya meninggalkan istana leluhur untuk mencari Brahma dan meminjam dharmanya untuk memurnikan aura amat buruk. Dunia bergerak demi keuntungan, semua demi keuntungan. Yang Mulia Mhu dan saya bukanlah orang yang menepati janji, tetapi kami memiliki prinsip yang sangat mirip. Kami harus berdamai dan membagi keuntungan, dia tidak akan menyakitiku. Baiklah, kirimkan aku ke pohon hitam besar untuk menunggunya. Qin Mu berjalan santai di sepanjang jalan dan mengagumi pemandangan indah istana leluhur. Istana leluhur saat ini jauh lebih baik daripada pertama kali dia datang ke sini. Ada tempat suci di mana-mana, dengan kicauan burung dan bunga bermekaran. Pemandangan binatang besar yang berkeliaran sangat menyenangkan untuk dilihat. Tanpa disadari, dia akhirnya sampai di depan gunung hitam dan melihat anjing laut besar berdiri di depannya. Qin Mu berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak sudah menunggu lama." Grand Emperor mendengus. "Panggil aku Kaisar Agung." Qin Mu tersenyum dan menggendongnya di punggungnya, berjalan ke gunung hitam. Seorang pemuda berkepala besar berjalan cepat dan tersenyum dari jauh. "Yang Mulia Mhu, mengapa kamu pergi begitu lama? Ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui." Grand Emperor bajingan itu bertengkar dengan Yang Mulia Surgawi keempat dan dipukuli dengan sangat parah, mayatnya dipotong-potong, dan lengan dan kakinya jatuh dari langit. "Sungguh memuaskan. Apa yang kamu bawa?" Di belakang segel, jantung Grand Emperor melonjak. Suara ini, sial, tua itu masih hidup. Dia buru-buru mengeksekusi kesadarannya dalam upaya menciptakan ilusi untuk menipu kesadaran Xu Jun. Namun, segel 4 tambang milik Qin Mu terlalu kuat, dan kesadaran yang bisa dia gunakan benar-benar terbatas. Terlebih lagi, dia bukanlah ahli dalam ilusi kesadaran, melainkan istana. Grand Emperor mengerang dalam hati. Selain saingan lamanya, Xu Jun juga merupakan pamannya dalam hal senioritas. Di antara 3 Raja Purba, Dewa Matahari Bo adalah yang paling stabil dan pendiam. Dia tidak bertarung dengannya untuk mendapatkan posisi Grand Emperor. Meskipun Dewa Raja Gong ingin bertarung dengannya, dia tidak melakukannya. Pada akhirnya, dia menikah saja dengannya. Jika istana tidak bisa menjadi Grand Emperor, istana itu akan menjadi wanita Kaisar Agung, yang memerintah dunia secara bergantian. Xu Jun, sebaliknya, tidak mudah diajak bicara. Xu Jun tidak pernah menyerah padanya dari awal sampai akhir. Dia selalu berjuang, dan mengandalkan senioritasnya sebagai paman untuk memperlakukan Grand Emperor dengan baik. Di era primordial, dialah yang membuat Grand Emperor sangat pusing. Jika dia hanya melihat kepala Kaisar Agung, dia tidak tahu harus berkata apa. Namun, Xu Jun sudah datang ke sisi Qin Mu. Dia menjulurkan kepalanya dan memeriksa segel di belakang Qin Mu. Dia tersenyum dan berkata, "Dari mana Anda mendapatkan harta karun lain? Anda seharusnya mengambil mayat Grand Emperor, jadi saya ingin pergi mengambilnya. Sayang sekali saya terlambat dan tidak mengambil apapun." Zhu Yushi. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya, dan tatapannya mendarat di kepala yang disegel oleh 4 pegunungan. Ekspresinya membeku, dan setelah beberapa saat, dia menjadi menyeramkan sambil mengertakkan gigi. Grand Emperor. Kaisar Agung menghela nafas dalam hati dan mencibir. "Xu Jun, kau masih hidup? Ini benar-benar dunia yang kecil. Kamu bajingan." Xu Jun menjadi marah dan berteriak, "Sampah yang menghancurkan Tuanku Pencipta. Surga mengasihani Anda, mengalami hari seperti itu. Dasar bajingan, kau membunuh para penciptaku. Semua orang sudah mati, jadi mengapa kau tidak mati? Dasar bajingan. Diam." Grand Emperor menjadi sangat marah, dan rambut keritingnya berdiri tegak. Sikap Kaisar Agung Purba yang mengesankan itu sangat sombong. Dia sangat marah sampai-sampai suaranya bergetar. "Anda hanyalah seorang raja, dan saya seorang kaisar. Jaga mulutmu. Dasar bangsat, Grand Emperor." Pemuda berkepala besar itu maju ke depan, berencana untuk melawannya. Dia berkata dengan marah, "Tanpa para penguasa penciptaan, kaisar macam apa kau ini? Semua anggota klan kami mati karena Anda." Segel itu dirobek olehnya, dan Grand Emperor hanya bisa menerima pukulan di dalam. Dia tidak bisa menahan diri, dan dia berteriak dengan jengkel, "Yang Mulia Mhu, hentikan dia." Qin Mu tidak menghentikannya, dan Grand Emperor sangat marah. Dia berteriak, "Xu Jun, kamu berani menyalahkan saya karena memusnahkan para ahli penciptaan? Seberapa jauh kamu bisa lebih baik dariku saat itu? Ketika kita diusir dari istana leluhur, kekuatan kita sudah lebih rendah dari para dewa kuno. Bukankah kau yang memaksa para penguasa penciptaan untuk bertarung? Aku sudah kehilangan kekuatanku saat itu, dan aku tidak bisa memerintahkan pasukan para penguasa penciptaan. Mereka semua mendukungmu sebagai komandan mereka, dan saat itu kau adalah Grand Emperor. Saya sudah menjadi anjing liar yang tidak memiliki kekuatan." Xu Jun menekan kepalanya dan memukulnya hingga wajah Grand Emperor bengkak. Grand Emperor tidak bisa menahan diri, jadi dia tertawa kecil. "Bo yang sudah mati saat itu. Saya diasingkan setelah menghancurkan batu asal Taichu, dan Xin Fu dibunuh oleh Taichu. Hanya Anda yang tersisa di antara 3 raja. Anda adalah raja ilahi terakhir dari ras para ahli penciptaan. Apa yang kamu lakukan?" Ketika Xu Jun mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia menekan kepala Grand Emperor dan memukulnya dengan sekuat tenaga sambil terengah-engah. "Pada saat itu, Anda seharusnya memimpin berbagai ras untuk melarikan diri, menemukan kekosongan besar, atau membangun kekosongan besar lainnya.
Namun, apa yang Anda lakukan? Kau menjadi panglima tertinggi dan memimpin para ras untuk melawan para dewa kuno dari Grand Primordium dan Grand Primordium. Tempat di mana kau bertarung menjadi zona karat darah. Grand Emperor tampaknya tidak merasakan sakit saat dia berteriak. Para elit terakhir dari para ahli penciptaan semuanya terbunuh olehmu. Mereka mati karena Anda. Ras kita musnah karena Anda. Anda memiliki wajah untuk memanggil saya bajingan? Kamu adalah bajingan. Shujun tiba-tiba terduduk di tanah, tatapannya kosong. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memukuli Grand Emperor. Wajah pemuda berkepala besar itu penuh dengan kesedihan. Dia tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis dengan keras. Wajah Grand Emperor tercoreng olehnya, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu selalu bermimpi untuk mengalahkanku dan menjadi Grand Emperor. Ketika perlombaan itu paling berbahaya, Anda melakukannya." Para pemimpin dan tetua dari berbagai ras. Shujun roboh ke tanah dan menangis, tubuhnya kejang-kejang. Grand Emperor terus menyerangnya, suaranya dingin. "Kamu tidak melakukannya. Kamu membawa para kepala suku dan tetua dari berbagai ras dan menggunakan kekayaan terakhir dari para penguasa ciptaan untuk mendirikan altar pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang. Anda mengumpulkan kekuatan semua orang untuk berkorban dan menggunakan kesadaran semua master penciptaan untuk menciptakan dewa-dewa kuno. Anda merekonstruksi Adipati Surga, penguasa bumi, dan semua dewa. Kau mengambil benda-benda suci yang telah dikorbankan oleh berbagai ras selama miliaran tahun. Benda-benda suci yang kuat itu adalah penjaga dari berbagai ras, jadi seberapa kuatkah mereka? Kamu penuh percaya diri dan merasa bahwa kamu bisa bertarung melawan para dewa kuno. Bahkan aku tidak menyangka pertempuran itu begitu heroik. Kemenangan. Sudahkah Anda melakukannya? Langit berbintang yang membentang jutaan mil hancur. Daratan yang tak terhitung jumlahnya yang diciptakan oleh bumi yang bernafas berubah menjadi bubuk. Benda-benda suci yang dikorbankan oleh para ahli penciptaan satu demi satu hancur dan mati. Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran itu, dan mereka menggunakan darah mereka untuk mewarnai langit berbintang dengan warna karat. Hei, mereka semua pertempuran di zona karat darah yang kamu pimpin. Tai Pehaumu juga mati di sana, kan? Tai Pehau tumbuh bersamamu, dan binatang besar ini sangat setia padamu. Dia mengagumi Anda seperti anak Anda. Ketika ia mati di depan, apakah menurutmu kamu salah? Grand Emperor dengan dingin menatap Shujun, yang tubuhnya terpelintir karena menangis terlalu keras, dan terus menyerangnya tanpa ampun. Orang-orang mengatakan bahwa saya memusnahkan para penguasa penciptaan, dan bahwa saya adalah orang berdosa. Namun, jika aku yang memimpin rakyatku, aku tidak akan memilih untuk bertarung di zona karat darah. Aku adalah pendosa dari para penguasa ciptaan, tapi dosaku tidak sebesar dosamu. Kau adalah pendosa yang menyebabkan para penguasa ciptaan dimusnahkan. Aku telah menanggung terlalu banyak dosa untukmu. Shujun menopang dirinya dengan keempat anggota tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Namun, dia tidak bisa. Sebaliknya, dia mulai muntah, tapi dia tidak memuntahkan apapun. Dia hanya memuntahkan seteguk empedu. Pendosa, kata Grand Emperor dengan dingin. Shujun tidak memiliki kekuatan lagi. Dia terbaring di tanah, tatapannya tanpa kehidupan. Qin Hu diam-diam menyaksikan adegan ini dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya Shujun yang terengah-engah seperti ikan mati. Dalam kehampaan di pantai lain dari kehampaan besar, para master penciptaan tidak terlalu peduli dengan Shujun. Bahkan Raja Langit Lang pun tidak peduli padanya. Saat itu, Qin Hu masih bingung. Dia hanyalah orang luar, namun dia bisa menjadi bayi suci dari para master penciptaan paramita. Sebagai salah satu dari 3 raja primordial, Shujun tidak menerima penghormatan dan setelah beberapa saat, Qin Hu membantu Shujun berdiri. Shujun tampaknya sudah sangat tua, dan dia mendorong tangannya dengan lemah. Dia tidak menatapnya, seolah-olah dia tidak memiliki wajah untuk melihatnya lagi. Dia berbalik dan berjalan tertatih-tatih keluar dari gunung hitam. Shujun seperti serigala tua yang terluka, tertatih-tatih saat berjalan. Grand Emperor memang sangat kuat. Bahkan jika dia hanya memiliki kepala yang tersisa dan disegel oleh Qin Hu, dia dapat secara akurat menangkap kelemahan semua orang dan menghancurkan hati Dao mereka, Sekarang, dia mengerti alasannya. Shujun yang sekarang dibuatnya tercengang. Jika Shujun pergi seperti ini, dia mungkin akan menyerah sepenuhnya dan memilih untuk mati dengan tenang di sudut terpencil. Shujun. Qin Hu menghentikannya dan bertanya dengan tenang, apakah Anda masih seorang master penciptaan? Shujun berhenti dan berbalik. Saya adalah bayi suci dari para master penciptaan. Saya membutuhkan Raja Ilahi yang berani bertanggung jawab. Qin Mu berjalan di depannya, melepas jubahnya, dan menyampirkannya di pundaknya. Dia berkata sambil tersenyum, saya juga membutuhkan seorang pejuang yang berani bertarung dan bahkan mengorbankan nyawanya untuk para penguasa penciptaan. Tinggallah. Era purba telah berakhir, dan para master penciptaan masih memiliki masa depan. Shujun menatapnya dengan tatapan kosong dan bergumam, Yang Mulia Mu, Anda bukanlah master penciptaan sejati. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Siapapun yang tidak takut akan kesulitan, berani mengubah dunia, menciptakan hal-hal baru, membuka gunung saat bertemu gunung, dan membangun jembatan saat menyeberangi sungai adalah master penciptaan. Shujun, apa bedanya manusia zaman sekarang dengan para ahli penciptaan?
Shujun sangat tersentuh dan mengikutinya kembali. Di dalam segel, Grand Emperor mencibir. Shujun, pendosa dari para ahli penciptaan, Anda telah merugikan ras Anda sendiri. Apakah kamu masih ingin mencelakai umat manusia? Dia tertawa keras. Selama era purba, Anda gagal ketika Anda menghadapi saya. Ketika kau menghadapi para dewa kuno, kau juga gagal. Kamu kehilangan segalanya. Kamu masih akan gagal di masa depan. Sudut mulut Shujun bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Qin Hu dengan santai berkata, Grand Emperor, orang yang benar-benar mengirim para ahli penciptaan kuno ke jalan kepunahan sebenarnya adalah Anda. Jika orang lain yang menghadapi situasi saat itu, mereka tidak akan bisa mengubah hasilnya. Yang saya kagumi dari Shujun adalah dia tidak melarikan diri seperti yang Anda lakukan. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap tinggal dan terus berjuang. Dia bertanggung jawab, tapi kau tidak. Grand Emperor tersenyum. Jika Anda bertahan, Anda akan menjadi pemenang. Yang Mulia Hu, Anda tidak tahu apa-apa. Qin Hu tertawa keras dan menyapu segel itu dengan ki vitalnya. Dia menyerahkannya kepada Shujun dan berkata, kalian adalah paman dan keponakan, kejarlah. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Shujun memeluk segel itu dan menatap kepala Kaisar Agung yang terperangkap. Ekspresi Grand Emperor sedikit berubah, dan dia mencibir. Shujun, kamu baru saja memukulku, jadi kita harusnya sudah berdamai sekarang, kan? Anda harus tahu bahwa Anda juga orang berdosa. Kamu tidak punya hak untuk mengkritik saya, apalagi mempermalukan saya. Yang Mulia Hu, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan memperlakukan saya sebagai harta atau mempermalukan saya. Qin Hu berbalik dan tersenyum. Kapan aku pernah mempermalukanmu? Namun, jika pamanmu ingin mempermalukanmu, tidak nyaman bagiku untuk menghentikannya. Grand Emperor sangat marah, tapi dia tidak bisa melompat keluar dari segel. Qin Hu datang ke pinggiran 100.000 gunung hitam dan melihat para dewa kedamaian abadi mencoba menambang tambang lain. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dari siapa rekan-rekan kedamaian abadi belajar menjadi begitu jahat? Mereka terlihat seperti tidak takut mati. Dia datang ke sisi tambang dan menanyakan hal itu. Seorang dewa buru-buru berkata, kami hanya menambang urat biji di luar, dan senjata ilahi prasejarah di dalamnya tidak akan berani menyentuhnya. Tuan tua buta itu pintar, dan dia telah menggambar area yang bisa ditambang agar kita bisa menghindari senjata ilahi di tengah tambang. Old Mute mengatakan untuk meninggalkan area inti agar Imperial Preceptor mati setelah kita menambang area luar. Qin Hu sangat puas dan berkata sambil tersenyum, kakek buta dan kakek bisu masih mengerti saya dengan lebih baik. Tentu saja, saya tidak akan mati. Tapi saya memiliki keyakinan penuh untuk menaklukkan senjata dewa prasejarah itu. Dia menginstruksikan mereka dan melihat kaisar manusia leluhur pertama dan yang lainnya memimpin Jiang Yunjian dan generasi muda lainnya untuk bergegas kembali dari luar. Para pemuda ini telah menangkap beberapa raksasa purba untuk menjadi tunggangan mereka, dan mereka penuh dengan kegembiraan saat menungganginya. Mereka terlihat sangat mengagumkan. Mungkin kedamaian abadi dapat menciptakan pasukan binatang buas yang besar. Qin Hu menghitung dan pergi menemui naga Kilin dan Yan'er. Dia mengeluarkan telur binatang hampa dan berkata, binatang hampa di dalam kekosongan besar mungkin tidak akan hidup. Telur ini mungkin adalah binatang buas terakhir. Jika menetas, itu akan menjadi induk binatang. Kalian harus berhati-hati, jangan sampai punah. Naga Kilin sangat gembira dan segera menyimpan telur binatang itu. Yan'er mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, sarang burung yang saya siapkan untuk telur bundar itu masih ada di sana, jadi saya bisa menetaskan telur binatang buas yang hampa ini. Qin Hu mengantarnya pergi dan melihat ke arah naga. Naga Kilin buru-buru mempersembahkan hartanya dan membawa Qin Hu ke tengah-tengah 100.000 gunung hitam. Di sana sudah ada istana-istana yang dibangun, dan ada berbagai macam segel. Naga Kilin sampai di depan sebuah istana dan membuka segelnya. Dia mendorong pintu dan tersenyum. Guru pemujaan, silakan lihat. Qin Hu berjalan ke aula, dan tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kosong. Dia melihat semua jenis cahaya berharga yang menyilaukan di aula. Ada tumpukan emas ilahi dan bahan ilahi dari semua jenis tambang yang menumpuk seperti gunung. Semua jenis emas ilahi dan material ilahi dikategorikan ke dalam kategori yang berbeda. Ketika dia berjalan di antara harta karun ini, dia melihat lebih dari selusin kendi. Yang ada di dalam kendi seharusnya adalah cairan primordial. Aura dari cairan primordial sulit untuk disembunyikan, dan ketika menyebar, itu membuat logam suci dan bahan suci di sampingnya terlihat sangat lembab. Dia kemudian melihat batu ilahi Taichu dari tambang Taichu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, masih ada lebih dari 200. Selanjutnya, pandangannya tertarik pada batu ilahi Taishu. Produksi batu suci Taishu lebih dari 300 buah. Sebagian besar dari mereka adalah batu ilahi Taiji yang menumpuk seperti gunung. Naga Kilin berdiri di depan batu dewa Taiji, tampak senang dengan dirinya sendiri. Ekornya terangkat ke atas seperti tiang bendera yang ditutupi sisik. Qin Hu tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis.
Fatih Dragon, batu-batu Dewa Taiji ini semuanya palsu, tidak ada satupun yang asli. Naga Kilin tertegun, dan dia buru-buru berbalik untuk memeriksanya. Namun, batu-batu suci ini memang sama dengan batu suci Taiji yang asli, dan dia tidak bisa melihat perbedaannya. Tambang yang ditempati Kaisar Dewa Langshuan adalah tambang Taiji palsu. Anda pernah melihat tambang yang asli sebelumnya? Qin Mu berjalan ke depan dan mengambil sebuah batu ilahi Taiji. Dengan sebuah pemikiran, batu suci Taiji tiba-tiba berubah menjadi gumpalan Qin dan Yang dan menghilang. Ini adalah tabir asap yang diciptakan oleh para dewa kuno di tambang Taiji. Tidak apa-apa jika digunakan untuk menipu Kaisar Dewa Langshuan, tapi tidak bisa menipu saya. Naga Kilin tercengang. Qin Mu berkata sambil tersenyum. Di antara benda-benda yang kamu ambil, nilai tertinggi masih batu ilahi Taixi dan batu ilahi Taishu. Namun, tidak perlu melakukan ini di masa depan. Yang Mulia Gong dan saya memiliki beberapa ikatan lama, jadi saya bisa mendapatkan 10% dari batu suci Taishu darinya. Saya juga membuat perjanjian dengan Ibu Surgayan untuk mendapatkan 50% dari batu suci dari tambang. Mulai sekarang, mereka akan berinisiatif mengirimkannya kepada saya. Naga Kilin menundukkan kepalanya dengan sedih, dan ekornya yang terangkat perlahan terkulai ke bawah. Qin Mu berkata sambil tersenyum, namun, Anda juga telah memecahkan masalah besar bagi saya. Jika saya pergi untuk mencuri milik Yang Mulia Gong secara pribadi, saya pasti tidak akan bisa menelan harga diri saya. Jika Anda membantu saya merebutnya, Yang Mulia Gong akan tahu bahwa binatang buas itu dikendalikan oleh Grand Emperor, dan dia akan menjebak Grand Emperor. Ini membunuh dua burung dengan satu batu. Naga Kilin menjadi berpuas diri lagi, dan ekornya yang terkulai perlahan berdiri. Qin Mu memujinya, terutama karena Anda merampok kolam giok dari era purba leluhur Raja Dewa Leluhur, ini membuat saya sangat bersyukur. Orang ini, Raja Dewa Leluhur, selalu tidak menatapku dengan baik dan terus menentangku. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Ekor naga Kilin berdiri tegak dan melambai 2 kali. Qin Mu melanjutkan, hanya ada satu hal yang tidak Anda lakukan dengan baik. Yang Mulia Hong adalah Adipati Surga, dan rawa besar yang dia tempati adalah sumber dari sungai surgawi. Anda tidak perlu mengambil mineralnya. Kau bisa menyembunyikannya dari Yang Mulia Surgawi yang lain, tapi kau tak bisa menyembunyikannya dari Adipati Surga yang suka mengintip. Dia pasti tahu bahwa Anda melakukannya, tetapi dia tidak mengekspos Anda karena saya. Ekor naga Kilin terkulai lagi. Qin Mu sangat puas. Dia menyimpan batu ilahi kesederhanaan agung dan batu ilahi primordium agung dan menempatkannya di dalam harta ilahi miliknya. Dia berpikir dalam hati, kitab suci manusia ini sungguh luar biasa dan tak terduga. Bahkan Fatih Dragon pun tidak bisa bertahan melawannya. Namun, Fatih Dragon telah melakukan perbuatan yang hebat. Fatih Dragon, saya berencana untuk kembali ke kedamaian abadi untuk menemukan Yang Mulia Yue dan mengobati lukanya. Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Qin Mu bertanya. Naga Kilin ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tempat ini sangat bagus, saya harus tinggal di sini. Bagaimanapun, binatang buas itu masih perlu menetas. Jika induk binatang itu menetas, Yan Er tidak akan bisa menaklukkannya sendirian. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berpikir, Yan Er kemungkinan besar pernah melihat kitab suci pembiakan manusia Fatih Dragon sebelumnya. Itu sudah diikat dengan erat dan tidak bisa melarikan diri. Dia menemukan tabib, dan tabib bergumam dalam hati. Mengobati luka Yang Mulia Surgawi? Saya belum mencobanya. Apakah luka Dao Yang Mulia Celestial dapat diobati dengan obat memang merupakan tantangan besar? Tunggu saya selama 3-5 hari, saya akan menemukan beberapa ramuan. Qin Mu merapikan barang bawaannya dan bersiap berangkat. Dia pergi mencari Shujun, tapi Shujun mengambil kepala Kaisar Agung dari segel dan meninggalkan Gunung Hitam. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kaisar manusia leluhur pertama memimpin banyak kaisar manusia dan bersiap untuk pergi juga. Semuanya memandang Qin Mu dengan tatapan bermusuhan. Saya mendengar bahwa binatang bodi raksasa telah muncul di dekatnya. Jenis binatang raksasa ini sangat langka. Saat itu, ia adalah tunggangan dari 3 raja primordial. Kami berencana untuk menaklukkan bodi raksasa itu. Leluhur pertama bertanya pada Qin Mu, Muer, apakah kamu ikut? Permusuhan di mata Kaisar Manusia Qikang, Yishan, dan yang lainnya menjadi semakin kuat. Leluhur pertama, mengapa kamu memanggilnya? Dengan adanya dia, apakah kita masih memiliki bagian dari Tai Pehau? Saat kita menaklukkan Bodhisattva, semua orang akan menungganginya dan menghajar Kaisar Manusia Qin. Qin Mu tertawa keras dan melambai pada semua orang. Ketika dia berbalik, wajahnya menjadi sangat gelap, membuat tabib ketakutan. Kamu ingin mengalahkanku setelah menaklukkan Qin Bodhisattva? Kalian semua leluhur masih terlalu muda. Qin Mu menunggu selama beberapa hari, dan tabib akhirnya siap. Dia berkata, kita bisa berangkat untuk merawat Yang Mulia Yue. Qin Mu penuh dengan antisipasi. Kakek tabib, apakah Anda yakin? Saya tidak sepenuhnya percaya diri. Tabib berkata dengan acuh tak acuh, mengobati cedera Dao Yang Mulia Surgawi juga merupakan yang pertama bagi saya,
dan itu juga merupakan ujian besar bagi saya. Saya perlu melihat sendiri luka yang mulia Yue sebelum saya bisa membuat keputusan. Saya menemukan banyak item yang sangat beracun di pengadilan leluhur kali ini, jadi saya mungkin bisa mengujinya pada yang mulia Yue. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah. Tabib itu penuh percaya diri sambil tertawa. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak seperti Anda yang mencoba-coba, saya percaya diri setiap kali saya membius Anda. Qin Mu mengingat pertemuannya dan bergidik. Qin Mu menunduk dan mengeluarkan beberapa batu suci kesederhanaan agung untuk mempercepat pemurnian, memahami dao kesederhanaan agung di dalamnya. Tabib tidak mengambil hati dan mulai memurnikan pil roh di kapal dengan semangat tinggi. Setiap kali dia memurnikan tungku pil roh, tabib akan membuka mulutnya dan menelannya. Qin Mu dan dia tidak saling mengganggu. Mereka berkultivasi satu sama lain, dan setelah 2 hari, istana surgawi penyembuhan tiba-tiba muncul di belakang tabib. Roh primordialnya benar-benar melewati gerbang surgawi selatan dan menjadi dewa sejati. Qin Mu melirik sekilas dan tidak peduli. Tabib tidak mengeluarkan suara apapun dan terus memurnikan pil. Setelah 3-5 hari, istana surgawi obat muncul di belakang apoteker sekali lagi. Roh primordialnya benar-benar datang ke sisi kolam giok dan naik ke paviliun giok. Qin Mu akhirnya dikejutkan olehnya dan menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Tabib menyimpan istana surgawi dan terus fokus pada pemurnian pil roh. Setelah 6 atau 7 hari berikutnya, Qin Mu tercengang saat mengetahui bahwa budidaya roh primordial tabib telah meningkat secara eksponensial dan benar-benar telah mencapai tahap eksekusi dewa di istana surgawi. Di bawah tatapannya yang penuh ketakutan, roh primordial tabib benar-benar berdiri di atas panggung eksekusi dewa dan selamat dari penajaman 2 aura baleful. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil, namun terjadi tepat di depan matanya. Tabib telah melintasi 3 alam yaitu Dewa Sejati, Kolam Giok, dan Panggung Eksekusi Dewa dalam waktu singkat. Dia tahu bahwa Kepala Desa dan Jagal memiliki alam kultivasi tertinggi di Desa Daksu, tetapi bahkan Kepala Desa dan Jagal mungkin belum berkultivasi ke alam tahap Eksekusi Dewa. Sebagai eksistensi dengan ranah kultivasi terendah di Desa Daksu, Tabib selalu menyebut kultivasinya bobrok. Dia adalah orang dengan metode paling kejam di Desa Daksu yang juga paling mudah untuk disingkirkan. Dan sekarang, ranah kultivasinya mungkin telah melompat menjadi nomor 1 di Desa Daksu. Setelah Tabib berkultivasi ke alam tahap eksekusi dewa, dia tidak melanjutkan untuk memurnikan pil roh. Sebaliknya, dia menenangkan diri dan merenung sejenak sebelum bertanya, Muer, berapa banyak teknik tahta kaisar yang kamu tahu? Qin Mu tidak dapat diganggu untuk memurnikan cairan elemen besar dan segera menunjukkan 18 istana surgawi, menjelaskan semuanya kepadanya. Tabib duduk di palka kapal dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Qin Mu adalah seorang ahli dalam kultivasi dan memiliki pemahaman yang luar biasa tentang semua teknik tahta kaisar yang dia kembangkan. Dengan melakukan demonstrasi secara pribadi, dapat dikatakan bahwa itu setara dengan seorang biksu surgawi yang secara pribadi menjelaskan pemahamannya kepada tabib. Hal ini tentu saja sangat brilian, sebuah kesempatan yang langka. Tabib terus bertanya dan mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Qin Mu menjawabnya satu persatu. Setelah sekian lama, tabib memahami istana pedang surgawi dan meminta Qin Mu untuk menjelaskan tanda dao dan struktur istana surgawi kepadanya secara rinci. Qin Mu menjelaskan secara rinci. Tabib bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum membenamkan kepalanya dalam pemurnian pil roh. Ketika pil roh akan dimurnikan, dia mengeluarkan sedikit cairan kesederhanaan agung dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Ketika tungku pil terbuka, sebuah pil roh terbang keluar. Tabib memutar telapak tangannya dengan lembut dan pil roh mendarat di telapak tangannya. Ujung jari tabib dengan lembut menyentuh pil roh, dan teriakan pedang tiba-tiba terdengar. Ribuan cahaya pedang meledak dari pil roh, dan cahaya pedang berubah menjadi istana pedang di sekelilingnya, menutupi seluruh kapal cepat. Segera, energi obat ditarik kembali, dan pedang istana surgawi memasuki pil roh lagi. Qin Mu melihat pemandangan ini dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia kemudian bertanya, Kakek Tabib, mengapa ada pertunjukan seperti itu di jalan pengobatan? Apakah jalan pengobatan itu? Tabib menyimpan pil roh dan berkata dengan gembira, saya juga memahami istana surgawi dari jalan pengobatan setelah datang ke istana leluhur. Belum lama ini, saya menerima cairan vitalitas simulin besar Anda dan akhirnya memahami jalan medis. Bisu mengatakan bahwa jalan manusia menghilangkan kekurangan dan melayani kelebihan. Jalan surga mengambil kelebihan sambil mengisi kekurangan. Kalimat ini memiliki logikanya sendiri, tetapi jalan pengobatan berbeda. Dia memperlihatkan istana surgawi penyembuhannya dan berkata sambil tersenyum, kultivasi saya kurang, jadi saya menggunakan jalur pengobatan untuk mengobatinya. Saya menggunakan pil roh dan obat-obatan ajaib untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya. Saya tidak tahu keterampilan pedang, dan jalur pedang. Jadi saya menggunakan jalur pengobatan untuk menyempurnakan pelet istana pedang surgawi. Dengan cara ini, jika saya mengonsumsi pil roh, untuk sementara saya dapat memiliki istana pedang surgawi, dan kemampuan saya akan meningkat pesat. Seperti kata pepatah, jika satu teknik dipahami, 100 teknik akan dipahami. Jika satu teknik berhasil, 100 teknik akan tercapai. Begitu pula dengan jalur medis. Muer, meskipun kultivasi dan kemampuanmu melebihi milikku dengan pesat, meskipun kecerdasanmu melampaui kecerdasanku dengan pesat,
aku masih memiliki dua hal yang melampauimu. Dia mengangkat dua jari. Pertama, penampilanku. Kedua, keterampilan medisku. Keterampilan medismu hanya pada level awal, kamu masih harus terus berkultivasi. Kim Hu membungkuk dan berkata, saya tentu saja setuju dengan poin kedua yang dikatakan kakek tabib, tapi saya tidak begitu setuju dengan poin pertama. Keduanya tertawa keras. Kalau begitu, seberapa yakinkah kakek tabib dalam menyembuhkan Yang Mulia Yu? Kim Hu bertanya lagi. 30%. Tabib mengangkat satu jari lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak memahami Dao Agung dari Yang Mulia Surgawi dan tidak memiliki tingkat kultivasi Yang Mulia Surgawi. Jika Anda dapat melihat melalui cedera Dao Yang Mulia Surgawi Yue, saya 100% percaya diri. Meskipun saya dapat merawat Yang Mulia Surgawi Yue, yang terpenting tetaplah pada penglihatan Anda. Kim Hu mengangkat alisnya. Kapal cepat tiba di luar istana leluhur dan berlayar ke jembatan pergeseran saling energi roh. Tidak lama kemudian, kapal cepat itu tiba di kedamaian abadi dan berlayar melewati langit alam primordial menuju hutan persik di samping sekte Dao. Butuh beberapa hari bagi kapal cepat untuk sampai di sana, dan Kim Hu terus mengajari tabib teknik tahta kaisar lainnya dengan rajin. Meskipun tabib tidak bisa mempelajarinya, dia menghafal rune teknik tahta kaisar dan tanda Dao yang dibentuk oleh rune tersebut. Dia menggunakan semua jenis ramuan roh yang dikumpulkan dari istana leluhur untuk membuat tanda Dao di pil roh untuk menyempurnakan istana surgawi. Dia menyempurnakan beberapa pil roh lagi, dan pada saat ini, kapal cepat juga datang ke sisi Dao Sekte. Kim Hu menghentikan kapal cepat itu, dan mereka berdua melompat dari kapal. Kim Hu melambaikan tangannya dan mengembalikan kapal cepat ke tanah kata King. Tabib perlahan menghela napas gemetar dan membungkuk ke arah hutan persik. Tabib perdamaian abadi telah datang bersama Yang Mulia Mu untuk memberikan penghormatan kepada pemilik hutan persik. Kultivasinya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan suaranya terdengar jauh hingga ke kedalaman hutan persik. Setelah sekian lama, seorang gadis berpakaian ungu keluar dari hutan persik dengan langkah kecil dan membungkuk dengan lembut. Dia berkata dengan lembut, para tamu yang terhormat, silakan ikuti saya. Kim Hu dan tabib mengikuti gadis muda itu ke hutan persik. Mereka baru mengambil beberapa langkah saat hutan persik mengalami pergantian 4 musim. Ada yang bermekaran, ada yang masih muda dan belum berpengalaman, ada yang wangi buah persik, ada yang daun merahnya sudah layu, dan ada yang ada salju yang bergelantungan di hutan persik, membuat orang mendecakkan lidah karena takjub. Namun, Kim Hu tahu bahwa hutan persik ini bukanlah hutan persik yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah tempat aneh yang terbentuk dari pohon persik yang tak terhitung jumlahnya di surga. Mereka sepertinya tidak berjalan jauh, tapi mungkin saja mereka telah berjalan dari satu dunia ke dunia lain. Hutan persik melambangkan pencapaian tertinggi di jalur luar angkasa. Hutan persik ini adalah karya Yang Mulia Yue. Mereka datang ke depan istana di kedalaman hutan persik dan mengikuti gadis itu masuk. Di aula, gadis itu mundur, hanya menyisakan Kim Hu dan tabib. Kim Hu melihat sosok di balik layar dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia Yue, tabib terkuat di dunia, raja pengobatan yang mendirikan istana celestial. Saya telah membawanya. Apakah Anda siap? Wanita di balik layar gemetar. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, saya siap, masuk. Kim Hu dan tabib berjalan menuju layar, dan tabib berkata dengan sungguh-sungguh, Muer, apakah kamu masih ingat? Saya punya 30%, kamu punya 70%. Penglihatanmu pasti tidak salah. Mata di jantung alis Kim Hu terbuka, dan darahnya mendidih. Jika kakek tabib tidak bisa melakukannya, masih ada Taisi. Selama dia bisa menghilangkan luka Dao di tubuh Yang Mulia Yue, tidak akan sulit bagiku untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Kim Hu menghibur dirinya sendiri. Meskipun kinerja tabib selalu membuat orang merasa bahwa dia tidak bisa diandalkan, bagaimanapun juga, tabib adalah santo medis terkuat di dunia. Selain berulang kali gagal menguji ramuan baru pada Kim Hu, dia tidak memiliki perbuatan jahat lainnya. Saat mereka pergi, Su Shenghua dan Lan Yutian memimpin 3.000 dewa dan binatang besar ke tempat yang disebut Gunung Suci. Su Shenghua, Lan Yutian, 3.000 dewa, dan 100 binatang besar berdiri di pinggiran. Mereka memandangi ratusan ribu gunung hitam dan tidak bisa berkata-kata. Orang tua bernama Tai itu pembohong, gumam Su Shenghua. Lan Yutian segera mengangguk. Naga Kilin dan Yan Er buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka merasa senang, tetapi mereka juga merasa kasihan. Yan Er tersenyum dan berkata, Master Sekte baru saja pergi, dan kalian akan segera datang. Jika kalian datang lebih awal, kalian pasti sudah bertemu mereka. Lan Yutian membuka mulutnya dan memergokinya sedang makan tepat waktu. Dia bertanya dengan heran, adikku pergi. Naga Kilin mengangguk dan berbisik, untungnya kalian tidak bertemu dengan Master Sekte, atau dia akan menipu kalian untuk menambang lagi, dan dia tidak akan membayarmu. Lan Yutian berkata dengan suara rendah, maukah kamu mengurus makanannya? Makan? Kamu terlalu banyak berpikir. Naga Kilin mengerutkan bibirnya dan berkata, jaga piringnya. Semua masakanku dibuat oleh Yan Er. Semua orang bergegas ke Gunung Hitam, dan Lan Yutian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku berencana meminta beberapa gunung pada kakakku, tapi sekarang dia sudah pergi. Mata Naga Kilin langsung berbinar,
dan dia berkata sambil tersenyum, "Ada banyak gunung di sini, dan gunung-gunung itu bahkan tidak bisa didaki. Kalian bisa pergi ke sana jika kalian mau, tapi kalian harus membangun istana dan rumah kalian sendiri. Aku punya batu ilahi primordium agung di sini yang bisa kupinjamkan kepada kalian untuk memvisualisasikan istana-istana itu." Xu Shenghua tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, lebih baik kita membangunnya sendiri. Karena kita tinggal di tempat Master Sekte, sudah sepantasnya kita membantunya menambang biji." Naga Kilin ragu-ragu sejenak dan tidak memberitahu mereka bahwa Gunung Hitam terkadang retak di malam hari, dan praktisi kuat zaman prasejarah yang menakutkan akan merangkak keluar dari dalam. Mereka akan mengerti setelah 1 malam. Naga Kilin berpikir dalam hati, pada hari kedua, Tai akan muncul untuk menjelaskan kepada mereka dan membiarkan mereka memperbaiki Gunung Hitam. Meskipun dia mengatakan itu, Naga Kilin masih berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian harus berhati-hati di malam hari. Ratusan ribu batu hitam ini, 100.000 gunung suci bagus dalam segala hal, tetapi kalian tidak bisa keluar dari Gunung Hitam di malam hari. Ada teror besar dalam kegelapan." Xu Shenghua berkata dengan heran, "Jangan keluar saat hari sudah gelap? Tempat ini terlihat seperti reruntuhan besar di masa lalu." Naga Kilin berpikir dalam hati, ini lebih dari 100.000 kali lebih menakutkan daripada reruntuhan besar. Surga telah mengasihani saya. Master Sekte akhirnya menipu 2 orang pintar untuk menjaga wilayah ini. Sebelumnya, saya adalah satu-satunya orang pintar di sini yang mengelola situasi secara keseluruhan dan melawan 10 yang mulia. Aku masih sedikit lemah. Dengan suara swoosh, ekornya melengkung, dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Aku sebenarnya bertarung melawan 10 yang mulia surgawi selama bertahun-tahun, namun mereka masih belum bisa merebut 100.000 gunung suci. Saya benar-benar luar biasa. Selama sebulan terakhir, tabib telah memikirkan semua jenis pil roh dan obat ajaib di kapal. Terkadang, dia memegang dagunya dan berpikir keras. Di lain waktu, dia menulis dengan marah. Di lain waktu, dia akan membuat daftar komposisi rinci dari semua jenis obat-obatan roh. Di lain waktu, dia akan menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi tanda dao yang terkandung dalam semua jenis obat-obatan roh, memecahnya untuk menyusun tanda dao baru. Meskipun dia tampak penuh percaya diri, merawat luka yang mulia Yue sangatlah mudah, dia sebenarnya berada di bawah banyak tekanan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan yang mulia, dan yang perlu dia obati adalah cedera dao dari yang mulia. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menguasai seni penyembuhan, dan ini juga merupakan saat paling sulit dalam hidupnya. Qin Mu memilah batu ilahi Taixi di kapal dan menguburkannya di tambang harta karun ilahi embrio roh miliknya. Telur Taixi melompat keluar dari sarangnya di altar pengorbanan dan melompat-lompat, menunjukkan lokasi yang tepat dari setiap batu dewa. Qin Mu seperti tupai kecil yang rajin, dan di bawah komandonya, dia menangani batu ilahi dengan benar. Dia kemudian mengeluarkan batu ilahi kesederhanaan besar dan berencana untuk menguburnya di tambang juga. Ketika dia hampir selesai menguburkannya, dia tiba-tiba menyadari. Dewi Suci Taishu telah lahir, dan dia mempunyai dendam terhadapku. Mengapa saya mengubur batu suci ini? Mustahil baginya untuk kembali ke telurnya dan menetas dalam embrio rohku. Dia menggali batu dewa dan mengeluarkan kulit telur Taishu. Dia meminum seteguk cairan telur di tepi cangkang telur dan segera menggunakan batu ilahi Taishu untuk memurnikan cairan asal Taishu. Tiba-tiba, tabib yang sedang berpikir keras membuka matanya dan mengendus. Alangkah harumnya. Ramuan obat apa ini? Qin Mu memurnikan cairan kesederhanaan besar dan berkata, "Ini adalah cairan telur dalam telur kesederhanaan besar yang memenuhi semua permintaan, bukan ramuan obat. Apapun di dunia ini bisa digunakan sebagai obat, apalagi dewa kuno di dalam telur." Tatapan tabib berkedip. "Bawakan aku cairan telur dan biarkan aku melihat apakah itu bisa digunakan sebagai obat." Qin Mu mengeluarkan cairan telur, dan hatinya sedikit sakit. Ini adalah cairan telur dari telur kesederhanaan besar. Tak tertandingi di dunia ini, dan menggunakan sedikit akan membuatnya lebih sedikit. "Kakek tabib, aku akan memakannya." "Kamu hanya menyia-nyiakan anugerah Tuhan dengan mengenyangkan dirimu dengan makanan. Itu obat terbaik untuk mengobati dan menyelamatkan orang yang ada di tanganku." Tabib mencibir dan dengan hati-hati memeriksa cairan kesederhanaan besar. Dia menggumamkan beberapa kata dan menggunakan ki vitalnya untuk berubah menjadi semua jenis ramuan roh dan tanda dao yang aneh. Sebelumnya, dia telah mencoba mengumpulkan tanda dao yang berbeda, tetapi semuanya gagal. Kali ini, dia dengan hati-hati mengeluarkan jejak cairan primordial. Sambil berpikir, cairan itu benar-benar berubah sesuai keinginannya dan perlahan berubah menjadi pola dao aneh yang menghubungkan pola dao ramuan roh. Tabib tiba-tiba menitikkan air mata dan tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan membiarkan air mata mengalir di pipinya. "Daoku telah berhasil." Qin Mu memegang kulit telur dan meminum cairan primordial seolah-olah dia sedang memegang semangkuk bubur yang luar biasa besar. Ketika dia melihat ini, dia senang dan buru-buru meletakkan kulit telurnya. Dia bertanya,
Kakek tabib, seberapa yakinmu dalam menyembuhkan Yang Mulia Yue? Apoteker berdiri dan bersemangat. Dia penuh semangat dan memiliki aura seorang Grandmaster. Dia mengangkat satu jari dan berkata, 10%. Ketika akhirnya mereka berdua diterima Yang Mulia Yue, mereka berdua berjalan di belakang layar, dan di belakangnya duduk seorang wanita dengan rambut acak-acakan. Qin Mu akhirnya bertemu Yang Mulia Yue. Ada luka pedang di pinggangnya yang sangat mengejutkan. Itu adalah luka pedang yang ditinggalkan Yang Mulia Xiao untuknya. Yang Mulia Xiao, Xiao Weisu, memegang pedang. Pedangnya adalah pedang seorang kaisar. Pada saat yang sama, sebagai reinkarnasi Kaisar Langit Taichu, dia juga mahir dalam semua jenis seni, jalur, dan keterampilan dewa. Rambut panjang Yang Mulia Yue menutupi wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Api menari-nari di bawah rambut panjangnya, terus-menerus membakar wajahnya. Itu adalah luka dao yang ditinggalkan oleh tinju Yang Mulia Huo. Seni surgawi Yang Mulia Huo sangat menggemparkan dunia, dan dia bisa membunuh Dewa Selatan Jukue di tanah leluhurnya. Ada juga lubang besar di kepala Yang Mulia Yue. Tengkoraknya terbelah, memperlihatkan otaknya. Itu adalah luka yang ditimbulkan oleh Raja Dewa Leluhur padanya. Raja Dewa Leluhur telah menyempurnakan 49 harta karun dao surgawi dan dapat menggabungkannya sesuka hati, mengubahnya menjadi harta karun dao surgawi terkuat. Qin Mu berputar di belakang Yang Mulia Yue, dan ada cetakan telapak tangan besar di punggungnya. Itu adalah cetakan telapak tangan Yang Mulia Hao. Yang Mulia Hao mengembangkan dao besar dari Chonatawan dan dao besar dari reruntuhan akhir. Meskipun mudra ini tidak sepenuhnya mengintegrasikan dao besar dari Chonatawan dan dao besar dari reruntuhan akhir, ada dua jenis seni dewa yang tersembunyi di dalam mudra ini. Dao besar dari reruntuhan akhir berubah menjadi jurang yang sangat besar, menelan budidaya Yang Mulia Yue dan memperkuat kekuatan destruktif dari Chonatawan. Qin Mu maju selangkah dan muncul di depannya lagi. Dia dengan lembut membelah rambut panjang yang menutupi dahinya. Pada saat ini, Yang Mulia Yue mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Dia berkata dengan suara serak, "Tidak, aku sangat jelek." Qin Mu dengan lembut mendorong telapak tangannya menjauh dengan tangannya yang lain dan berkata dengan lembut, "Dalam hatiku, kamu tidak pernah jelek. Coba aku lihat." Yang Mulia Yue tidak menghentikannya lagi. Dia dengan lembut membelah rambut panjang di dahi Yang Mulia Yue, dan tatapannya tertuju pada wajahnya. Wajah Yang Mulia Yue sudah hancur, dan kulitnya tidak terlihat. Seni dewa api terkuat di dunia mendatangkan malapetaka di wajahnya, membentuk tanda api yang menakutkan. Tatapan Qin Mu kemudian mendarat di tengah alisnya. Ada lubang yang dalam di bekas luka bakar. Lubang kecil ini disebabkan oleh dampak kesadaran. Kesadaran Dewa Kaisar Langshuan sangat kuat. Selain Nona Surgawi Qiang dan Yang Mulia Gong Surgawi, yang tidak berani mengungkapkan identitas mereka, dia adalah orang nomor satu di surga celestial. Kesadarannya menembus jantung alis Yang Mulia Yue, menyerang otak dan roh primordialnya. Jalur luar angkasa dan seni dewa luar angkasa Yang Mulia Yue telah mencapai titik ekstrim. Meskipun kekuatan tempurnya bukan yang tertinggi di antara Yang Mulia, dia tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Satu-satunya kesempatan untuk menyakitinya adalah ketika Yang Mulia Yue harus melindungi Yang Mulia Ling. Meskipun Qin Mu telah melihat pertempuran itu, dia bisa membayangkan situasinya saat itu. Saat Yang Mulia Yu mencoba menggunakan seni surgawinya untuk mengirim Yang Mulia Ling pergi adalah saat kelemahannya terungkap. Pada saat itu, kesadaran Dewa Kaisar Langshuan menusuk ke jantung alisnya, mengganggu otak, kesadaran, dan menyerang roh primordialnya. Serangan ini menyebabkan kelemahannya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pedang Yang Mulia Xiao mengambil kesempatan untuk menyerang. Pedang itu adalah yang tercepat dan hanya membutuhkan tusukan sederhana karena seni dewa luar angkasa Yang Mulia Yue sangat kuat. Selama dia sadar kembali, dia bisa segera melarikan diri. Dia harus menggunakan serangan tercepat untuk membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Jadi, ketika pedang Yang Mulia Xiao menusuk pinggangnya, kakinya kehilangan rasa. Pada saat ini, tinju Yang Mulia Huo menyentuh wajah Yang Mulia Yue, dan telapak tangan Yang Mulia Hao menyentuh punggungnya. Keduanya bekerja sama dengan pemahaman yang paling diam-diam, memberikan Yang Mulia Yue pukulan fatal satu demi satu. Namun, Yang Mulia Yue adalah Yang Mulia yang paling sulit dibunuh. Jalur luar angkasanya dapat mengalihkan serangan musuh ke ruang lain, membuat metode musuh yang paling kuat menjadi tidak efektif. Serangan terakhir adalah harta dao surgawi Raja Dewa Leluhur. Itu adalah serangan paling kuat dan juga pukulan fatal. Pada akhirnya, Yang Mulia Yue masih lolos, tetapi cedera daonya sudah tidak dapat disembuhkan. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan hidup. Yang Mulia Yue mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya. Dia berkata dengan suara rendah, "Yang Mulia Mu, ini sudah sangat bagus, sangat bagus. Ini adalah akhir yang terbaik." Tidak. Qin Mu mengeluarkan sebuah gulungan dan dengan lembut membuka lipatannya. Dia menggantungkannya di jubah, dan Yang Mulia Yue dalam lukisan itu memiliki sifat nakal dan pemalu seperti seorang gadis muda. "Kamu dalam lukisan ini adalah akhir yang terbaik."
Mata di jantung alis Qin Hu menjadi lebih cerah saat dia melihat luka Dao di tubuhnya. Tabib maju ke depan dan memeriksanya sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, mulailah pengobatan dari serangan terakhir. Saya perlu mengetahui semua tanda Dao yang terkandung dalam serangan di kepalanya. Ini adalah cedera Dao yang diciptakan oleh Dao Surgawi. Qin Hu segera mengeksekusi ki vitalnya dan menggunakan ki vitalnya untuk mengembangkan harta karun utama Dao Surgawi Raja Dewa Leluhur. Dia menggunakan tanda Dao Surgawi untuk membentuk tanda Dao, kemudian menggunakan tanda Dao untuk membangun harta karun utama Dao Surgawi. Dia meniru kehebatan serangan Raja Dewa Leluhur dan luka Dao yang tersisa di tubuh Yang Mulia Yue. Tabib mendengarkan dengan cermat dan mengamati tanda Dao yang telah dikembangkan Qin Hu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak mengerti banyak tentang Dao Surgawi, Anda dapat menjelaskan keajaiban Dao yang terkandung dalam tanda. Qin Hu menjelaskan secara rinci, dan tabib mendengarkan sambil meresepkan obat. Yang Mulia Yue duduk di sana dengan tenang. Dia melihat pria parubaya dan pria muda itu bekerja sama dengan sangat erat, yang memberinya secercah harapan. Tabib selesai meramu obat roh, dan Qin Hu mengeluarkan telur Taishu. Tabib mengeluarkan jejak cairan Taishu dari kulit telur. Yue, akankah seseorang menemukanmu di sini? Qin Hu bertanya. Yang Mulia Yu sedikit terkejut, dan dia langsung mengerti apa yang dia maksud. Ada beberapa orang yang tidak ingin aku sembuh. Jika tabib. Namun, jangan khawatir, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitiku, meski aku sudah lumpuh. Tabib tidak terburu-buru memurnikan obatnya. Sebaliknya, dia meletakkan ramuan yang telah dia siapkan ke samping dan berkata, saat aku mengobati luka Dao di tubuhmu, kemungkinan besar akan membuat orang yang meninggalkannya khawatir. Mengapa kita tidak memeriksa semua luka Dao dan mengobatinya bersama-sama? Hati Yang Mulia Yue sedikit bergerak, dan dia berkata sambil tersenyum, jika Hao, Huo, Xiao, Lang, dan Ju menyerang bersama-sama, aku tidak akan mampu bertahan melawan mereka. Tabib mengerutkan kening dan menatap Qin Hu. Qin Hu merenung sejenak dan berkata, mari kita selidiki semua lukanya terlebih dahulu. Kita akan memiliki rencana di hati kita sebelum kita melihat bagaimana cara mengobatinya. Tabib menganggukkan kepalanya dan berkata, Muer, hati dan wajah Yang Mulia Yue terluka pada saat yang sama. Keduanya perlu dirawat pada saat yang sama. Bisakah kamu melihatnya? Qin Hu mendorong mata vertikal di tengah alisnya hingga batasnya, dan tatapannya tertuju pada luka Dao yang ditinggalkan Yang Mulia Hao. Dao agung dari reruntuhan akhir dan Yang Xiantian, aku tidak kalah dengan Yang Mulia Hao. Bagaimana dengan api suci Yang Mulia Huo? Tabib bertanya sambil memeriksa wajah Yang Mulia Yue. Hati Qin Hu tenggelam, dan sudut matanya bergerak-gerak. Tabib memperhatikan ekspresinya dan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Qin Hu tidak maha kuasa. Di desa Daksu, hanya kepala desa dan dia yang tahu bahwa badan tuan adalah kebohongan putih. Qin Hu berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah meneliti api surgawi dan api suci Yang Mulia Huo, tapi saya mahir dalam aljabar Dao sekte dan jalur mimpi agama Buddha. Selain itu, saya memiliki mata dewa yang bahkan lebih kuat dari kakek buta. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk melihat menembus api sucinya. Jalur api Yang Mulia Huo hanya perlu menggerakkan rune api dasar, dan itu bisa menyebabkan perubahan besar dalam teknik dan seni dewa, yang mengakibatkan cacat pada jiwa. Dan dari penampilan para praktisi seni dewa dan dewa manusia di surga selatan, tidak ada yang tahu bahwa rune api ini ada dalam teknik Yang Mulia Huo. Dengan kata lain, selain Yang Mulia Huo sendiri, tidak ada orang lain yang menyadari bahwa Yang Mulia Huo tidak memiliki kelemahan dalam jiwanya. Sebaliknya, jiwanya sangat kuat. Kekuatan jiwanya juga berarti roh primordialnya sangat kuat. Jika seseorang ingin menggunakan jiwanya untuk menghadapi Yang Mulia Huo, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Tidak satu pun dari 10 Yang Mulia Surgawi yang sederhana. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Di antara 10 Yang Mulia Surgawi, Yang Mulia Huo dan Raja Dewa Leluhur tampaknya adalah yang paling sederhana. Yang Mulia Huo membenci kejahatan, dan Raja Dewa Leluhur memiliki temperamen yang berapi-api. Keduanya adalah karakter sederhana. Namun, bagaimana orang sederhana bisa menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi? Orang yang tidak bersalah sudah mati. Dia menenangkan pikirannya dan menjelaskan kepada tabib urutan pola Dao dari luka Dao yang disebabkan oleh Yang Mulia Huo. Tabib mendengarkan dengan penuh perhatian dan mencatatnya dengan cermat sebelum memilih ramuan roh yang dia butuhkan. Qin Hu tidak bisa menahan diri untuk berkata, kakek tabib, kamu tidak pernah begitu berhati-hati saat meresepkan obat untukku. Kulitmu kasar dan dagingmu tebal. Terlebih lagi, kamu tumbuh besar dengan berendam dalam segala jenis ramuan roh sejak kamu masih muda, jadi kamu kebal terhadap obat-obatan, kata tabib acuh tak acuh. Qin Mu terdiam sejenak saat mengingat masa kecilnya. Ketika dia memikirkan orang lain di desa Daksu, dia dipenuhi dengan kenangan indah. Namun, ketika dia memikirkan tabib, dia akan selalu mengingat pengalaman menyakitkan setelah menguji berbagai tumbuhan. Saat itu, kulitnya tidak setebal dagingnya. Sebaliknya, karena kekurangan gizi, ia menjadi sangat kurus dan lemah. Nenek Si membawanya berkeliling ke desa lain untuk mendapatkan susu.
Baru setelah itu dia menculik istri penguasa kota naga perbatasan dan mengubahnya menjadi seekor sapi untuk diberi makan. Saat itu, tabib sudah memasukkannya ke dalam tong obat untuk menguji obatnya. Dia memberi nama memperkuat tubuhnya, sehingga memudahkan si kecil untuk bertahan hidup. Dia menggelengkan kepalanya dan melemparkan kenangan tak tertahankan ini ke belakang kepalanya. Jadi yang berikutnya adalah pedang Yang Mulia Xiao Kan. Pedang Yang Mulia Xiao adalah serangan kedua. Itu cepat dan mematahkan tulang punggung Yang Mulia Yue, menembusnya. Qin Mu memeriksanya secara detail. Seni surgawi yang terkandung dalam pedang Yang Mulia Xiao bukanlah Xiantian Wan, tetapi teknik Yang Mulia Yun, teknik langit biru langit ungu. Qin Mu telah melihat teknik langit biru langit ungu Yang Mulia Yun dari Yun Jianli. Karakteristik paling unik dari teknik ini adalah teknik ini mencakup segalanya dan sangat mudah dibentuk. Meskipun teknik langit biru langit ungu sangat berbeda dengan teknik tiga elisir tubuh Tuan Qin Mu, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu pandai menyerap jalur lain dan keunggulan teknik lainnya. Alasan mengapa Qin Mu bisa memadukan 18 istana celestial dengan begitu cepat dan meningkatkan teknik tiga elisir tubuh Tuan ke tingkat surga surgawi besar terkait dengan dasar teknik tiga elisir tubuh Tuan. Teknik langit biru langit ungu juga memiliki kualitas yang aneh ini. Pedang Yang Mulia Xiao mengandung banyak teknik tahta kaisar, dan teknik tahta kaisar yang berbeda tidak terasa lamban saat beredar. Dia memeriksanya untuk waktu yang lama dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu. Ekspresinya tidak menentu. Tabib menunggu dengan tenang di samping. Qin Mu berdiri dan mondar-mandir. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata, Yang Mulia Yue, saya memerlukan bantuan dua orang. Salah satunya adalah Kaisar Awan Tak Berujung, Wei Suifeng, dan yang lainnya adalah keturunan Yang Mulia Yun, Yun Jianli. Mereka berdua berada dalam kedamaian abadi. Kesadarannya bergetar, dan Wei Suifeng terlempar. Yang Mulia Yue berkata, tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Yu memanggil seorang pelayan istana dan menginstruksikan, dua tamu terhormat telah datang ke hutan persik di luar dan sedang mencari jalan setapak. Pergi ke gerbang istana dan ambil lentera untuk mengundang mereka datang. Pembantu istana itu mengangguk dan berjalan keluar istana. Dia menurunkan lentera dan masuk ke hutan persik. Dia mendengar suara dua pria datang dari hutan persik dan berkata dengan heran, aneh. Tempat apa ini? Kenapa aku tiba-tiba datang ke sini? Dewa mana yang mengambil tindakan dan membawa kita ke sini? Semoga dewa itu menunjukkan dirinya. Pelayan istana mengangkat lenteranya, dan cahaya menyinari wajah mereka. Di luar sudah malam, Wei Suifeng dan Yun Jianli berdiri di hutan persik, tampak waspada. Setelah beberapa saat, Wei Suifeng dan Yun Jianli mengikuti pelayan istana ke dalam istana. Ketika mereka melihat Qin Mu dan tabib, mereka berdua terkejut, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Qin Mu berkata, Saudara Yun, kakak senior, ini Yang Mulia Yue. Dia terluka dan membutuhkan bantuanmu. Yun Jianli buru-buru maju dan bersujud. Dalam ajaran leluhurku, jika kamu bertemu Yang Mulia Yue, kamu harus memberi penghormatan. Terima kasih, Yang Mulia, atas bantuanmu saat itu. Bangkit. Yang Mulia Yue menghela nafas pelan, mengingat masa lalu. Wei Suifeng juga maju ke depan untuk memberikan penghormatan dan berkata, Yang Mulia Yue membuka harta karun ilahi bintang 7 adalah kebaikan yang besar bagi semua orang di generasi mendatang. Yang Mulia Yue tersenyum dan berkata, saya hanya melihat kekurangan Yang Mulia Yu, Yang Mulia Hao, dan Yang Mulia Ling, jadi saya memperbaikinya sedikit. Tanpa jasa sebesar itu, Kaisar Awan Tak Berujung tidak perlu bersikap begitu sopan. Qin Mu memberitahu mereka tentang luka pedang yang disebabkan oleh Yang Mulia Xiao dan berkata, kakak senior telah mengumpulkan sebagian besar teknik tahta kaisar, sementara saudara Yun adalah penerus sah Yang Mulia Yun. Kalian paling cocok untuk mematahkan tanda dao di pedang Yang Mulia Xiao. Wei Suifeng dan Yun Jianli sudah lama mengenal satu sama lain di perdamaian abadi, dan mereka saling memandang. Wei Suifeng terbatuk dan berkata, saudara muda, apakah kamu sudah mencari di peta geografis yang aku tinggalkan untukmu? Mungkinkah kamu tidak menemukan teknik tahta kaisar yang aku sembunyikan? Wajah Qin Mu menjadi sedikit merah, dan dia ingin menggertak. Wei Suifeng mencibir dan berkata, kamu benar-benar tidak pergi. Semua teknik tahta kaisar itu ditemukan olehku. Para perwira dan prajurit penjaga hutan berbulu membutuhkan teknik tingkat yang lebih tinggi, jadi aku mengambil risiko terekspos dan pergi menggali di tempat-tempat itu. Butuh waktu lama bagiku untuk menggali harta karun yang aku sembunyikan. Kamu belum pernah ke sana. Qin Mu bergumam, ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Aku mengeluarkan istana leluhur. Ekspresi Wei Suifeng melembut, dan dia tidak ingin berdebat dengannya tentang hal ini. Ia berkata, aku telah menyerahkan teknik tahta kaisar itu kepada Kaisar Yanxiu. Kaisar Yanxiu telah menemukan beberapa orang dengan kebijaksanaan luar biasa untuk mendirikan Akademi Dao. Dia berencana untuk memperbaiki teknik-teknik ini dan mengubah jembatan dewa menjadi sungai surgawi. Aku termasuk di antara mereka, begitu pula saudara Yun. Jika kamu punya waktu, kamu dapat kembali dan memperbaikinya bersama-sama. Qin Mu menganggukkan kepalanya berulang kali saat tatapannya bergetar.
Wei Suifeng mendengus, tahu bahwa dialah orang pertama yang mendapat masalah. Kenyataannya, Wei Suifeng juga menganggapnya merepotkan. Reformasi perdamaian abadi tidak sesederhana menghapuskan harta karun ilahi jembatan ilahi. Ada juga jembatan ilahi bawaan pohon pembangun, serta semua teknik seni ilahi dari tahta kaisar. Semuanya harus ditingkatkan secara signifikan. Cedera Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Xiao semuanya adalah tanda Dao besar pasca surgawi. Yun Jianli sudah memeriksa luka Dao Yang Mulia Yue, dan keheranan di wajahnya semakin kuat. Dia berteriak, bukankah Yang Mulia Xiao mengembangkan jalur alam? Mengapa teknik langit biru langit ungu miliknya menyatu dengan teknik jalur alam tahta kaisar? Karena dia adalah kaisar langit. Qin Mu berkata dari samping, surga pertamanya mengendalikan semua Dao Agung surga pertama di dunia. Dia tidak perlu menggunakan teknik langit biru langit ungu untuk menggabungkan Dao Agung surga pertama. Ekspresi Wei Suifeng dan Yun Jianli berubah drastis. Maksudmu? Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Kaisar Langit Taichu ingin menjatuhkan semua Tao Agung Prasurgawi dan Tao Agung Pasca Surgawi di masa hidup ini dan menyatukan semuanya. Semua orang di istana kaget. Yang Mulia Xiao adalah reinkarnasi Kaisar Langit Taichu, dan rencananya sangat besar. Sebelum tubuh aslinya Kaisar Langit meninggal, dia telah membelah jiwanya dan bereinkarnasi, berubah menjadi elit muda umat manusia bernama Xiao Weisu dan menjadi murid Yang Mulia Yun. Kemudian, dia mewarisi warisan Yang Mulia Yun dan menjadi pemimpin umat manusia. Itu terjadi pada periode akhir era Dragon Han. Dengan bantuan Wei Suifeng dan Yun Jianli, tanda Dao pada pedang Yang Mulia Xiao dengan cepat disortir. Wei Suifeng berpengetahuan luas dan mencoba-coba banyak hal. Dia telah mempelajari Dao Pasca Surgawi paling banyak dari Saint Woodcutter, dan Dao Pasca Surgawi dalam teknik Yang Mulia Xiao tidak sulit baginya. Yun Jianli, sebaliknya, adalah penerus sah dari teknik langit biru langit ungu. Kerja sama mereka saling melengkapi. Setelah memilahnya, keduanya tidak berniat pergi. Mereka memandang Qin Mu, tabib, dan Yang Mulia Yue, ingin melihat bagaimana mereka akan mengobati lukanya. Qin Mu menggunakan kesadarannya untuk memeriksa luka Dao dalam roh primordial Yang Mulia Yue. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, saat kita mengobati penyakitnya, 5 Yang Mulia Surgawi yang meninggalkan luka Dao ini akan terkejut. Saya ingin tahu siapa yang akan meletakkan tangan mereka di tempat ini. Ekspresi Wei Suifeng dan Yun Jianli berubah drastis. Wei Suifeng membungkuk ke tanah dan berkata dengan suara yang jelas, Yang Mulia, kami diculik oleh Yang Mulia dari Akademi. Masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai di Akademi, jadi kami mohon Anda mengirim kami kembali. Di mana ada kebenaran, tidak ada kelalaian. Yun Jianli berkata dengan jujur, karena kami berjanji kepada Kaisar Yanxiu, kami harus melakukannya dengan indah. Yang Mulia, tolong kirim kami kembali ke Akademi Dao. Yang Mulia Yue berkata dengan lembut, sulit bagi kalian berdua. Saat kalian berjalan keluar dari gerbang istana dan mengikuti cahaya di hutan persik, kalian akan mencapai ibu kota perdamaian abadi. Keduanya merasa seolah diberi amnesti dan buru-buru meninggalkan istana. Benar saja, mereka melihat cahaya di hutan persik. Mereka mengikuti cahaya tersebut dan ketika mereka berjalan keluar dari hutan persik, mereka melihat bahwa cahaya tersebut berasal dari ibu kota bawah perdamaian abadi. Keduanya menghela nafas lega dan bergegas ke ibu kota bawah. Yun Jianli tidak tahan melihat mereka mati, jadi dia berkata, bukankah kita sedikit tidak loyal jika meninggalkan Yang Mulia Mu dan Dewa Raja Pengobatan untuk mati di sana? Wei Suifeng tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Namun, adik laki-lakiku yang kedua suka main-main. Dia mungkin tidak mati, tapi kita tidak bisa memastikannya. Ayo pergi, bisnis lebih penting. Di istana hutan persik, Qin Mu akhirnya selesai mengatur semua tanda Dao jalur kesadaran Dewa Kaisar Langshuan. Tabib juga menyiapkan ramuan roh. Qin Mu mengeluarkan cairan elemental besar, dan keduanya saling memandang tanpa sepatah kata pun. Yang Mulia Yue menunggu lama, tapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dua ahli hebat, kenapa kamu begitu serius sekarang? Tabib membungkuk sedikit dan berkata, jika saya harus mengobati luka-luka Muer, saya akan memurnikan 500 jenis pil untuk dimakannya, apalagi 5. Bagaimanapun juga, pil itu tidak akan meracuninya sampai mati. Namun, jika saya harus merawat luka-luka yang mulia, mau tak mau saya merasa cemas, berusaha sebaik mungkin untuk mencegah masalah di masa depan. Yang Mulia Yue tidak bisa tidak bersimpati dengan Qin Mu. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu melakukan itu, Dewa Raja Pengobatan. Akankah kondisiku menjadi lebih buruk setelah mengonsumsi obatmu? Jika tidak buruk, silakan bergerak. Yang Mulia Yu memandang Qin Mu dan menunggu beberapa saat sebelum tertawa. Yang Mulia Mu, apa yang kamu khawatirkan? Qin Mu berkata dengan serius, aku sedang memikirkan siapa yang akan kembali ke surga dan siapa yang akan menyerangmu. Kelima Yang Mulia Surgawi ini semuanya setengah mati. Yang Mulia Yu terlonjak kaget dan tergagap, mereka setengah mati. Qin Mu merenung dan berkata, mustahil bagi Yang Mulia Hao untuk bergerak.
Dia terluka parah oleh Grand Emperor dan tidak berani kembali ke surga. Di antara 5 yang mulia surgawi, luka-lukanya adalah yang terberat. Bahkan jika Kaisar Agung membantunya dengan sekuat tenaga, dia tidak akan dapat pulih tanpa 100 hingga 200 tahun. Selain itu, senjata ilahi yang mulia surgawi Yu juga hancur. Yang mulia Huo terluka parah oleh Grand Emperor, Kaisar Pendiri, dan Lang Lang. He seharusnya tidak bisa pulih selama periode waktu ini. Selain itu, dia tinggal di kekosongan besar untuk menjaganya, jadi kemungkinan besar dia tidak berada di surga celestial. Yang mulia Yue mendengarkan dengan tenang, dan dia mendengar Qin Hu melanjutkan. Namun, jika Yang mulia Huo kembali ke surga celestial, dia mungkin akan bergerak. Di belakangnya adalah Lang Xuan. Lang Xuan terluka parah oleh Grand Emperor dan Yang mulia Xiao, dan luka-lukanya juga sangat parah. Tidak masalah bahkan jika dia kembali ke surga celestial. Senjata sucinya Yang mulia Yu tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu singkat. Senjata surgawi Raja Dewa Leluhur Yang mulia Yu ada di Suandu, dan dia tidak bisa turun. Luka Raja Dewa Leluhur juga tidak ringan. Pertarungannya dengan Grand Emperor hampir menghancurkan harta karun Dao surgawinya, dan dia tidak bisa memperbaikinya kembali dalam waktu singkat. Bahkan jika dia bergerak, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Satu-satunya yang aku takuti adalah Yang mulia Xiao. Salah satu tangannya dipotong oleh Nyonya Surgawian, tetapi orang ini adalah orang yang aneh di antara 10 Yang mulia surgawi. Dia mengembangkan Dao besar pasca langit, dan dia sangat bersemangat tentang hal itu. Qin Mu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, dia juga menutup mata terhadap reformasi perdamaian abadi. Jelas bahwa dia juga tertarik pada reformasi perdamaian abadi. Perdamaian abadi mewarisi teknik penciptaan cahaya merah, jadi dia pasti sudah mempelajarinya. Luka-lukanya seharusnya sudah sembuh sekarang. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia adalah Kaisar Langit Taichu. Aku ingin tahu seberapa jauh dia telah mengembangkan penyatuan 10.000 Dao. Tabib mengingatkannya, Yang mulia Xiao masih memiliki pohon primordial tidak jauh dari hutan persik. Qin Hu mengangguk dan berkata, senjata ilahi miliknya, Yang mulia Yu, berada tepat di samping pohon purba. Yang mulia Xiao, yang disatukan oleh 10.000 Dao, selain senjata ilahi, Yang mulia Yu, dan pohon purba, mungkin adalah yang terkuat di antara 10 Yang mulia surgawi. Jika dia bergerak, bisakah Anda memblokirnya, Yang mulia Yue? Yang mulia Yue berpikir sejenak dan memanggil semua pelayan istana. Keluarkan semua lentera yang telah saya perbaiki selama bertahun-tahun dan gantungkan di hutan persik sesuai dengan formasi ini. Dia mengeluarkan diagram formasi dan menyerahkannya kepada pelayan istana yang memimpin. Dia menginstruksikan, setelah menggantungnya, segera kembali ke istana. Jangan tinggal di hutan persik. Para pelayan istana mengakuinya dan pergi untuk membuka perbendaharaan istana. Mereka mengeluarkan beberapa ratus lentera dan mengguncangnya. Lentera menyala, dan pelayan istana membawa lentera keluar istana untuk digantung di pohon persik. Qin Hu menatap lurus ke arah mereka, dan ada ratusan Hulinger yang menggaruk-garuk hatinya. Dia tidak sabar untuk mengambil beberapa lentera. Orang lain tidak tahu manfaat lentera Yang mulia Yue, tapi dia tahu kegunaan lentera ini. Dia bahkan lebih cepat dari Yang mulia surgawi itu. Namun, ini bukanlah efek terbesar dari lentera tersebut. Itu cukup kuat untuk diubah menjadi string. Qin Hu telah melihat Bai Yujing, guru langit putih, menggunakan tali lentera untuk memotong jari Yang mulia Hao dan bahkan kepalanya. Yang mulia Yue melambaikan lengan bajunya, dan sitar kuno terbang dan mendarat di lututnya. Dia tersenyum pada mereka berdua dan berkata, kelima Yang mulia surgawi terluka, tetapi Grand Emperor telah memberikan bantuan besar kepadaku. Mengapa Grand Emperor begitu baik? Qin Hu tersenyum tipis dan berkata dengan santai, tentu saja, ada seseorang di belakang layar, meminjam kekuatan untuk bertarung. Jika bukan karena dalang-dalang ini, saya tidak akan berani mengobati luka Anda segera. Yang mulia Yue menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba tersenyum. Yang mulia Mhu, Dewa Raja Pengobatan, saya akan mempermalukan diri saya sendiri hari ini. Kalian berdua dapat memurnikan obat dan menyembuhkan luka-luka Anda. Tunggu saya bermain sitar dan bertemu dengan Yang mulia surgawi. Dia memetik senar, dan senar itu bergetar, mengeluarkan suara yang tajam. Di hutan persik di bawah langit malam, cahaya dari lentera tiba-tiba menjadi terang, dan untaian cahaya memancar darinya. Lentera-lentera tersebut dihubungkan dengan tali cahaya yang bersilangan dan bergetar dengan tali Yang mulia Yue, menghasilkan melodi yang indah. Qin Hu dan tabib mendengarkan nada sitar dan menjadi terpesona. Namun, mereka segera sadar. Disertai dengan nada sitar, Qin Hu membantu tabib, mengendalikan api dengan api sementara tabib melemparkan ramuan roh yang telah disiapkannya ke dalam tungku pil. Di aula besar, sitar menggerakkan orang, dan api surgawi berkobar. Tungku pil bundar besar berputar di atas api. Di bawah api, Qin Hu mengendalikan api surgawi dan mengendalikan tungku untuk mengendalikan panas. Sebagai orang kedua di dunia yang mengolah istana surgawi Dao Medis, pencapaiannya dalam Dao Medis bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah tabib.
Tentu saja, istana surgawi dao medis miliknya dikembangkan oleh tabib menggunakan pil roh, sehingga pencapaiannya dalam dao medis jauh lebih rendah daripada tabib. Tabib maju selangkah, dan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Di bawah kerlap-kerlip cahaya api surgawi, dia melangkah maju seperti meteor. Keajaiban penyempurnaan pil selalu berubah di tangannya. Roh primordialnya muncul dan duduk di langit di atas tungku pil. Roh primordial Raja Pengobatan berada tinggi di langit, dan dia mengenakan jubah lebar berwarna hijau dan hitam dengan lengan panjang. Dia berdiri tegak di panggung eksekusi dewa, dan tubuhnya mengesankan. Dua aura mengerikan melingkari dirinya seperti naga. 10 jari roh primordial Raja Pengobatan menari, dan ki vitalnya berubah menjadi tanda dao yang terjalin. Keajaiban memurnikan pil sungguh menakjubkan. Segera, 5 jenis pil roh dimurnikan. Tabib menggoyangkan lengan bajunya dan menyingkirkan tungku pil. 5 jari Kinhu mengepal erat, dan api surgawi lenyap. Tabib mengangkat tangannya dan memblokir layar Yang Mulia Yue. Layar jatuh ke samping dan memperlihatkan Yang Mulia Yue yang sedang memainkan sitar. Kinhu dan Tabib saling memandang dan datang ke sisi Yang Mulia Yue. Tabib mengeluarkan pil roh pertamanya, dan pil itu terbang. Semburan ki vital mengalir ke langit di atas kepala Kinhu, dan istana surgawi dari jalur medis muncul di belakang kepalanya. Roh primordial Raja Pengobatannya muncul di istana surgawi, dan dia juga mengenakan jubah lebar dan lengan lebar, mengeluarkan aura abadi. Roh primordial dari dua Raja Pengobatan menyerang pada saat yang sama untuk mengaktifkan energi obat dari pil roh itu. Kali ini, Tabib masih menjadi orang utama yang melarutkan energi obat sementara Kinhu menjadi asistennya. Alasan utamanya adalah karena dia khawatir budidaya Tabib kurang baik, sehingga dia siap mengambil alih kapan saja. Meskipun Tabib telah menstabilkan pijakannya di tahap eksekusi dewa, dalam hal kepadatan budidaya ki vitalnya, dia masih jauh lebih rendah daripada Kinhu. Jangan khawatir, pil roh ini hanya menargetkan luka dao yang ditinggalkan oleh Raja Dewa leluhur. Suara Tabib datang pada saat yang tepat, menghilangkan rasa takutnya. Kinhu menenangkan diri. Saat itu, Tabib mengeluarkan 2 pil roh lainnya. Salah satu dari mereka terbang dan mendarat di belakang hati Yang Mulia Yue, tempat Yang Mulia Hao meninggalkan luka daonya. Yang lainnya mendarat di wajah Yang Mulia Yue, tempat Yang Mulia Huo meninggalkan luka daonya. Di atas kepala Kinhu, 2 jalur ki vital lainnya melesat ke langit dan berubah menjadi 2 istana surgawi. Salah satunya adalah istana celestial prasurgawi, dan yang lainnya adalah istana celestial penciptaan. Dia telah menggunakan istana surgawi penciptaan untuk merekonstruksi wajah Yang Mulia Yue, sehingga dia bisa mendapatkan kembali penampilan aslinya. Sementara itu, istana surgawi prasurgawi disebabkan oleh daur runtuhan akhir dan surga pertama Yang Mulia Hao terlalu kuat. Jika pil semangat Tabib tidak memberikan efek yang diinginkan, dia harus menyiapkan rencana cadangan. Energi obat dari 2 pil roh apotekari dilepaskan. Tubuh Kinhu bergetar, dan dia memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya, mengamati dengan cermat perubahan dalam setiap pola dao. Pada saat itu, Tabib mengeluarkan pil roh lain untuk mengobati luka dao Yang Mulia Xiao. Kinhu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Kakek Tabib, bukankah Yang Mulia Yue berkulit tebal seperti saya? Apakah dia benar-benar ingin membuat khawatir semua Yang Mulia?" Apoteker mengaktifkan energi obat dari pil roh itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kita membuat khawatir Yang Mulia surgawi lainnya, kita pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari Yang Mulia Xiao. Daripada menunggu dia melakukan langkah pertama, kita mungkin juga membuat khawatir mereka semua." Kinhu mengerutkan kening, dan tubuhnya bergetar. Istana surgawi muncul di belakangnya dan membentuk langit surgawi yang bersinar terang. Roh primordialnya terbagi menjadi 18 bagian dan berdiri di antara istana surgawi, mengamati dengan cermat perubahan tanda dao pada luka dao Yang Mulia Yue. Pil roh itu sudah mulai merusak pola dao Yang Mulia Xiao, dan pola dao pertama hancur. Sudut mata Kinhu bergerak-gerak. Saat tanda dao hancur, dia merasakan sesuatu yang bangkit di alam primordial. Itu seperti monster menakutkan yang membuka matanya di kegelapan. Yang Mulia Xiao terkejut. Tabib kemudian mengeluarkan pil roh kelima. Pembuluh darah muncul di dahi Kinhu, tapi dia masih menahannya. Dia tidak mengganggunya dan membiarkannya fokus pada penyembuhan Yang Mulia Yue. Nada sitar Yang Mulia Yue masih lambat dan santai saat dia memainkan sitar. Kinhu dan Tabib merawat luka-lukanya, dan luka dao di tubuhnya akan membalas, menyebabkan dia semakin kesakitan. Namun, jari-jarinya masih sangat stabil, dan setiap jarinya sangat kuat saat dia memetik senarnya. Pada saat ini, para Taois yang tinggal di sekte Dao dan orang-orang di kota di kaki gunung tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Mereka melihat seluruh hutan persik bermekaran dengan segala jenis lampu warna-warni. Cahayanya tampak melayang di atas hutan persik, dan untayan cahaya di hutan persik bergetar seiring dengan nada sitar. Ratusan untayan cahaya dan nada sitar bergema bersama, membuat hutan persik sejauh 10.000 mil di malam hari tampak seperti nada menari yang bermandikan cahaya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika setiap nada melonjak, hutan persik seolah melompat dari satu ruang ke ruang lain, dan dunia lain benar-benar muncul di langit malam yang gelap, terhubung dengan hutan persik. Pada saat itu,
Alam primordial adalah malam, tetapi tidak semua dunia aneh itu adalah malam. Ada pula yang berada pada saat matahari terbit. Orang-orang di dekat sekte Dao melihat laut, dan 3 matahari kecil perlahan terbit dari permukaan laut. Cahaya matahari terbit menyinari langit malam, menutupi permukaan laut, hutan persik di tepi pantai, dan pegunungan reruntuhan Kunlun dari sekte Dao. Itu seperti lukisan indah yang perlahan terungkap. Namun, dengan lompatan nada hutan persik, pemandangan berubah lagi. Mereka melihat dunia gelap turun. Pegunungan yang gelap itu seperti sirip di punggung monster, menakjubkan dan menakutkan. Not-not musiknya melonjak, dan tiba-tiba, hari sudah siang lagi. Langit cerah sejauh ribuan mil, dan warnanya biru tua. Ada daratan besar yang melayang di langit, dan banyak dewa dengan kepala dan sayap burung terbang di langit. Tiba-tiba, mereka datang ke dunia saat matahari terbenam. Matahari terbenam berwarna merah, dan cahaya matahari terbenam memenuhi langit. Sungguh indah. Hutan persik sepanjang 10.000 mil tampak berada dalam ruang yang berdenyut, melompat terus-menerus di puluhan ribu dunia di surga. Nada-nada yang dibentuk oleh senar ringan dan musik membentuk ribuan tingkat ruang yang melonjak terus-menerus, membuat orang-orang di dekat sekte Dao menatap kosong. Tiba-tiba, seorang tetua di Dao sekte melihat kegelapan di kejauhan. Dia melihat pohon primordial berdiri di tengah alam primordial seperti monster di kegelapan. Di sana, 2 mata panjang dan sipit perlahan terbuka. Kedua mata itu terlalu besar. Meski dari jarak sejauh itu, mereka masih bisa terlihat dengan jelas. Tetua sekte Dao itu tercengang, dan dia buru-buru membunyikan bel untuk memanggil murid-murid sekte Dao. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Dao Master tidak ada di sini, jadi kalian semua harus bergegas menuruni gunung dan pergi ke tembok kota terdekat. Kendalikan semua orang dan buat mereka tidak bisa meninggalkan rumah atau meninggalkan kota. Semuanya, tutup pintu kalian dan jangan pernah pergi.